Bab 407, Lembah Kabut. Sepotong berita itu sudah cukup untuk membangkitkan seluruh medan perang kuno. Faktanya, itu akan menyebabkan kegemparan di dunia kultivasi juga setelah mereka meninggalkan medan perang kuno. Secara teoritis, setiap orang harus mulai berdiskusi dan bertanya-tanya tentang siapa yang memperoleh warisan Kaisar Pedang setelahnya. Namun, pada saat itu, semua orang terdiam. Itu karena seseorang di antara mereka baru saja mengaku mendapatkan warisan Kaisar Pedang. Jika kedua peristiwa itu terjadi secara terpisah dengan beberapa waktu di antaranya, tidak ada yang akan menghubungkan titik-titik itu. Tetapi sekarang seseorang baru saja mengakuinya, berita itu menyebar ke kota. Semua orang melihat ke arah Suzimo secara naluriah dengan ekspresi aneh. Apakah itu nyata? Itu adalah pemikiran singkat karena semua orang menyangkalnya secara internal setelahnya. Laut Roh Gunung Sabre terbentuk di era kuno. Sejak itu, banyak orang jenius telah berusaha, namun hanya satu orang yang berhasil lulus ujian dan mendapatkan warisan. Sudah jelas betapa sulitnya itu. Tidaklah konyol untuk menyebut pembudidaya Sekte Iblis 1000 tahun yang lalu sebagai teladan yang tiada taraf. Mungkinkah paragon tak tertandingi ada di antara mereka juga? Itu adalah perasaan yang misterius dan surrealis. Semuanya, aku akan memeriksa Xiaoning. Saat itu, Su Zimo berbicara dan mengucapkan selamat tinggal dengan kepalan tangan sebelum melayang. Setelah Su Zimo berada jauh, Feng Manman tiba-tiba bertanya, Xiao Yu, apakah menurutmu dia mengatakan yang sebenarnya? Aku juga tidak tahu. Tang Yu terkekeh pahit dan menggelengkan kepalanya. Untuk periode waktu berikutnya, berita tentang sekte racun yang dihancurkan diambil alih sepenuhnya oleh berita tentang Laut Roh Gunung Sabre menghilang. Hampir semua orang di kota Suantian sedang mendiskusikan siapa kultivator yang memperoleh warisan Kaisar Pedang itu. Sementara setiap orang memiliki ucapan dan tebakan yang berbeda, tidak satupun dari mereka memiliki jawaban yang akurat. Di antara mereka, ada orang yang mengatakan bahwa seorang pembudidaya berjubah hijau memperoleh warisan. Pepatah itu tidak berarti apa-apa bagi orang luar. Namun, Tang Yu dan yang lainnya langsung memikirkan Su Zimo begitu mereka mendengarnya. Namun, Su Zimo telah mengasingkan diri selama periode waktu ini dan Tang Yu tidak memiliki kesempatan untuk memverifikasi fakta. Seiring berjalannya waktu, suasana di kota Suantian menjadi lebih tegang. Baru-baru ini, banyak wajah asing muncul di kota dan mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Segel eliksir Pulsek akan segera bubar. Sebelumnya, semuanya relatif baik-baik saja antara faksi-faksi utama di kota Suantian. Namun, begitu segel itu dihilangkan dan harta karun terungkap dengan sendirinya, itu pasti akan membawa pertempuran apokaliptik dan berdarah. Hari ini, seorang murid Sekte Eliksir yang mengetuk pintu Su Zimo, memintanya untuk berkumpul di aula depan. Su Zimo duduk dalam posisi lotus di tempat tidurnya dengan Blood Quencher ditempatkan secara horizontal di depannya. Menghembuskan napas dalam-dalam, dia membuka matanya yang bersinar jernih seperti air dengan ekspresi tenang. Dia tahu bahwa Tang Yu tidak akan mengganggunya kecuali jika perlu. Sekarang mereka mengetuk pintunya, kemungkinan besar karena sesuatu yang besar sedang terjadi di reruntuhan eliksir Pulsek. Turun ke tanah, Su Zimo mengikuti murid Sekte Eliksir yang dan tiba di aula depan tak lama. Aula depan sudah dipenuhi orang sekarang. Sekilas, ada hampir 1000 orang. Su Zimo akhirnya mengerti apa yang dimaksud dengan sekte besar. Sebelum memasuki medan perang kuno, Kaisar Zhou Besar menyebutkan bahwa kekuatan dinasti Zhou Besar cukup untuk memindahkan paling banyak 50 pembudidaya. Namun, beberapa faksi top daratan Tianhuang dapat mengirim ratusan hingga ribuan pembudidaya ke medan perang kuno. Sebagai salah satu dari 4 kelompok yang tidak ortodoks, meskipun sekte eliksir yang tidak menghususkan diri dalam pertempuran, sekte mereka memiliki fondasi yang kuat dan sosok yang kuat untuk mendukung mereka, itulah mengapa mereka dapat mengirim lebih dari 1000 pembudidaya. Perbedaan antara mereka seperti surga dan bumi. Tang Yu mengangguk memberi salam ketika dia melihat Su Zimo masuk. Tidak seperti dirinya yang biasa, Paman Liang yang berada di belakang Tang Yu berinisiatif untuk tersenyum pada Su Zimo juga. Ji Chengtian dan Xiaoning sudah lama tiba. Tiba-tiba, Su Zimo merasakan niat bermusuhan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Berbalik, dia melotot tanpa menjadi halus. Itu adalah Yan Jun. 10 hari yang lalu, Yan Jun pingsan setelah menerima tamparan dari Su Zimo. Kenyataannya, Yan Jun tidak terluka parah karena Su Zimo menunjukkan belas kasihan. Berkat ramuan ajaib dari Sekte Eliksir Yang, Yan Jun pulih dalam beberapa hari. Ketika dia melihat Su Zimo melihat ke arahnya, Yan Jun berbalik dengan tergesa-gesa dan menghindari tatapan mantan, tampak agak licik dan ketakutan.
Setiap orang. Saat itu, suara Tang Yu terdengar dan obrolan di kerumunan melunak secara bertahap menjadi hening. Tang Yu berkata dengan suara yang dalam, paling lama 2 hari, segel eliksir Pulsek akan hilang seluruhnya. Pada saat itu, pertempuran kejam menunggu semua orang. Harap bersiap-siap. Eliksir Pulsek terletak di lembah 5 km selatan kota Suantian. Karena medannya, lembah ini diselimuti kabut yang tidak dapat menyebar sepanjang tahun dan jarak pandang sangat rendah. Itu juga alasan mengapa reruntuhan sekte eliksir Pul belum ditemukan sampai sekarang. Ini adalah berita yang sangat berharga dan semua orang mendengarkan dengan penuh perhatian. Menghilangkan segel reruntuhan sekte eliksir Pul tidak berarti bahwa kita dapat memiliki perjalanan yang mulus dan tiba dengan selamat. Menurut kepanduan dari beberapa saudara junior, lembah itu adalah rumah bagi banyak binatang buas berdarah murni, sisa binatang purba dan bentuk kehidupan purba yang telah punah dengan kekuatan yang menakutkan. Umur binatang iblis jauh lebih lama daripada manusia. Binatang buas berdarah murni ini belum dapat membentuk inti dalam karena aturan medan perang kuno. Namun, kekuatan mereka berada di puncak pendirian yayasan dan mereka sangat menakutkan. Petik 2. Su Zimo sedikit mengernyitkan alisnya. Melalui pernyataan sederhana itu, dia bisa tahu betapa berbahayanya itu dan bahwa situasinya tidak boleh diremehkan. Pertama, meskipun mereka memiliki keuntungan dalam jumlah dengan hampir 1.000 pembudidaya, mereka tidak dapat dibandingkan dengan binatang buas berdarah murni dan bentuk kehidupan kuno yang telah tinggal dan bereproduksi di medan perang kuno selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kedua, tempat ini jauh di dalam medan perang kuno. Selain binatang buas berdarah murni, bahkan bentuk kehidupan kuno yang paling biasa pun memiliki kekuatan yang menakutkan. Ketiga, lingkungan. Lingkungan sangat tidak menguntungkan bagi mereka. Kecerdasan binatang buas berdarah murni itu tidak kalah dengan manusia. Alasan mengapa mereka jarang menyerang kota adalah karena mereka tahu bahwa manusia memiliki keunggulan medan dan mereka tidak bisa menang. Namun, situasinya berbalik kali ini. Binatang iblis memiliki keunggulan medan. Semua faksi memiliki pengetahuan terbatas tentang lembah dan tidak tahu banyak tentang medan di dalamnya. Namun, binatang iblis yang telah hidup di dalam selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ini tahu segalanya. Selain itu, ada kenyataan yang lebih menakutkan, malam. Tang Yu berkata, dengan kabut yang mengelilingi lembah, pandangan kami berkurang dan sulit bagi kami untuk bertarung dengan kekuatan maksimal. Saat malam tiba, penglihatan kita akan semakin berkurang. Pada saat itu, jika kita dikelilingi oleh binatang buas berdarah murni. Tang Yu tidak melanjutkan tetapi semua orang merasakan hawa dingin mengalir di punggung mereka. Setelah jeda singkat, Tang Yu melanjutkan, itulah sebabnya kita harus memasuki wilayah reruntuhan eliksir Pulsek sebelum malam pertama. Begitu malam tiba, kita akan tidur di lembah selamanya tanpa bisa melihat cahaya hari kedua. Bab 408, Penyegel. Ujian medan perang kuno akhirnya akan tiba. Mudah bagi seseorang untuk berkultivasi dalam pengasingan tertutup di kota Suantian dan pasang sepanjang tahun. Namun, para pembudidaya yang memasuki medan perang kuno semuanya jenius dari generasi muda dari sekte masing-masing, masing-masing dari mereka memiliki ambisi mereka. Mereka tidak memasuki medan perang kuno untuk berkultivasi, mereka melakukannya untuk mendapatkan peluang, harta, dan banyak teknik kultivasi rahasia yang telah lama hilang. Kembali di masa kejayaan era kuno, sekte kolam eliksir juga merupakan sekte super yang terkenal. Sebuah sekte seperti itu terkubur oleh pasir waktu, disegel melalui keabadian, dan hanya melihat hari terang lagi sekarang. Di dalam, pasti ada harta dan peluang yang tak terhitung jumlahnya menunggu semua orang. Semuanya, semua faksi utama kota Suantian akan dikumpulkan kali ini, termasuk sekte seperti Istana Kaca dan sekte Bumi Jahat. Pasti akan ada pertempuran berdarah ketika saatnya tiba. Tang Yu berkata dengan sungguh-sungguh dengan ekspresi tegas, eliksir yang sekte bisa menyerah pada harta lain jika situasinya tampak buruk. Namun, kita harus berjuang dan mendapatkan resep sekte eliksir Pul. Sebagian besar resep itu mungkin sudah hilang seiring berjalannya waktu. Begitu mereka muncul, mereka pasti akan menyebabkan kehebohan besar di daratan Tianhuang dan status sekte eliksir yang secara alami akan meningkat. Semuanya, kembali dan tunggu. Bersiaplah dan bersiaplah untuk berangkat kapan saja. Setelah Tang Yu selesai berbicara, banyak pembudidaya bubar dan kembali ke kamar mereka. Rekan Daois Su, rekan Daois Ji, harap tunggu. Tang Yu menahan Su Zimo dan Ji Chengtian dan mereka duduk setelah semua orang pergi. Apakah kalian pernah mendengar tentang Sealer? Tang Yu tidak bertele-tele dan bertanya langsung. Su Zimo dan Ji Chengtian sedikit tercengang, bertukar pandangan sebelum menggelengkan kepala.
Pemahaman mereka tentang medan perang kuno jauh lebih rendah daripada murid-murid sekte super ini. Tang Yu mengharapkan itu dan tidak terkejut. Jika Suzimo bahkan belum pernah mendengar tentang Laut Roh Gunung Sabre, masuk akal jika dia tidak akan tahu tentang Sealer. Tang Yu menjelaskan, selain para jenius di ranah yayasan pendirian, beberapa sekte besar di daratan Tianhuang akan menteleportasi inti emas di sini juga. Apa? Su Zimo dan Ji Chengtian terkejut. Su Zimo telah mendengar dari Iblis Ji bahwa medan perang kuno adalah dimensi tersendiri, dibentuk oleh pecahan-pecahan yang ditinggalkan oleh perang apokaliptik di era kuno. Ada medan perang kuno dasar, menengah dan lanjutan. Saat ini, mereka berada di medan perang kuno dasar. 3 tingkat medan perang kuno diputuskan berdasarkan stabilitas relatif mereka. Medan perang kuno dasar adalah yang paling tidak stabil. Jika fluktuasi energi terlalu besar, itu akan menyebabkan robekan dimensi, melahap pembudidaya sepenuhnya dan melepaskannya ke dalam rongga untuk dihancurkan oleh arus kekosongan. Setelah bertahun-tahun pengujian yang tak terhitung jumlahnya, titik puncak diputuskan di ranah inti emas. Selama para pembudidaya berada di bawah ranah inti emas, mereka tidak akan menyebabkan robekan dimensional. Adapun dimensi medan perang kuno menengah, itu lebih stabil dan inti emas dapat masuk dan menyerang dengan bebas di dalamnya. Robekan dimensional tidak akan terjadi selama alam kultivasi mereka lebih rendah dari Naschen Sol. Sebagai dunianya sendiri, medan perang kuno memiliki naluri pertahanan diri dan dapat menolak para pembudidaya dengan kekuatan di luar titik puncaknya. Ambil contoh medan perang kuno dasar, Golden Chorus tidak memiliki cara untuk memasukinya. Itu lebih seperti aturan yang tidak bisa ditentang. Tapi sekarang, pernyataan Tang Yu telah menggulingkan pemahaman Su Zimo sebelumnya. Tang Yu menjelaskan, beberapa sekte besar dengan fondasi yang kuat dan telah ada selama berabad-abad memiliki tokoh-tokoh perkasa di antara mereka dengan metode tertinggi. Orang-orang ini diam-diam dapat menyegel kultivasi inti emas untuk sementara dan mengirim mereka ke medan perang kuno. Petik 2. Inti emas ini disebut sebagai Sealer. Mata Suzimo dan Ji Chengtian dipenuhi dengan keterkejutan ketika mereka mendengar itu. Metode yang bisa menentang aturan dunia benar-benar tertinggi. Namun, Ji Chengtian bingung setelahnya dan bertanya dengan cemberut, bahkan jika mereka dapat mengirim Sealer secara diam-diam, orang-orang ini hanya akan mampu mengerahkan kekuatan pembudidaya yayasan pendirian puncak. Apa gunanya menghabiskan begitu banyak usaha? Petik 2. Tanpa menjawab, Tang Yu tersenyum dan menatap Su Zimo dengan cara menguji. Setelah merenung sejenak, mata Su Zimo berbinar dan dia berkata perlahan, lebih dari itu untuk mengintimidasi. Ketika dia mendengar itu, Paman Liang mengangguk pada dirinya sendiri dengan ekspresi kekaguman di matanya. Betul sekali. Tang Yu menjawab, Sealer tidak terbatas pada kekuatan seorang kultivator pendirian Yayasan Puncak, mereka adalah Golden Cores dan dapat melepaskan kekuatan penuh dari Golden Core juga. Namun, harga untuk itu adalah mereka ditelan oleh robekan dimensional dan mati di tempat. Oleh karena itu, sebagian besar waktu, Sealer hanya ada di sana untuk mengintimidasi orang lain dan mereka tidak akan melepaskan kekuatan inti emas kecuali benar-benar diperlukan. Ji Chengtian bertanya, lalu bagaimana kita membedakan Sealer? Tang Yu tidak menjawab dan melihat ke arah Suzimo dengan senyum mengerucut, jelas, dia masih ingin mengujinya. Jantung Suzimo berdetak kencang saat dia mengingat kembali malam itu di dinasti Zhou besar. Sealer seharusnya adalah Golden Cores tua di tahun-tahun senja mereka yang akan segera berakhir dari rentang hidup mereka. Dalam keadaan normal, Sealer tidak akan melepaskan kekuatan mereka sebagai inti emas di medan perang kuno. Begitu mereka melakukannya, itu berarti kematian bagi mereka. Hanya inti emas di akhir rentang hidup mereka yang setuju untuk masuk dengan risiko mati kapan saja. Malam itu, di dinasti Zhou besar, alasan mengapa kedua inti emas itu mengabaikan pemberitahuan kekaisaran dan mencoba membunuh Suzimo meskipun tahu bahwa mereka akan mati adalah karena mereka berada di akhir hidup mereka tanpa bertahun-tahun lagi untuk hidup. Tang Yu menatap Suzimo dengan mulut ternganga kaget, dia tidak menyangka Suzimo akan mengungkapkan salah satu rahasia di baliknya hanya dengan satu kalimat. Suzimo melanjutkan, karena Sealer ada di sana untuk mengintimidasi, mereka juga harus berada di sisi komandan sekte masing-masing untuk melindungi mereka. Dengan mengatakan itu, dia berbalik untuk melihat Paman Liang yang berada di belakang Tang Yu, tersenyum lembut. Paman Liang, kamu seorang Sealer, kan? Haha, bravo. Paman Liang mengelus jenggotnya dan tertawa sambil memuji. Kenyataannya, Suzimo telah menyimpulkan identitas Paman Liang sejak lama. Biasanya, mereka yang memasuki medan perang kuno semuanya jenius muda. Sungguh aneh bagi seorang pria tua dengan rambut putih seperti Paman Liang muncul di medan perang kuno. Tang Yu melanjutkan,
Karena Sealer sudah tua dengan fisik yang lemah dan stamina yang lemah, mereka jarang bertarung bahkan tanpa menggunakan kekuatan inti emas. Merenung sejenak, Ji Chengtian bertanya lagi, jika itu masalahnya, mengapa Anda tidak mengirim lebih banyak Sealer? Jumlah kekuatan itu seharusnya cukup untuk menyapu medan perang kuno. Petik 2. Tidak akan. Tang Yu menggelengkan kepalanya. Pertama, tidak banyak inti emas di tahun-tahun senja mereka. Kedua, mengirim Sealer telah mengganggu keseimbangan medan perang kuno. Jika inti emas benar-benar berperang dan menyebabkan robekan beberapa dimensi, dunia akan menjadi lebih tidak stabil dan bahkan mungkin akan hancur. Hasil dari dimensi yang hancur adalah semua makhluk di dalamnya, terlepas dari apakah mereka masih hidup, akan menjadi debu dan kembali ke kekacauan. Untuk mencegah medan perang kuno dihancurkan, sekte-sekte utama memiliki kesepakatan bahwa mereka hanya akan mengirim satu Sealer setiap kali. Setelah sedikit jeda, Tang Yu menoleh ke Su Zimo. Yang ingin saya ingatkan adalah bahwa Pei Chunyu dan Sue yang masing-masing memiliki Sealer di sisi mereka juga. Bab 409, Memasuki Lembah. Tang Yu tahu bahwa Su Zimo ingin memperjuangkan Meridian Unlocking Elixir yang sempurna. Namun, Pei Chunyu dan yang lainnya juga harus berjuang untuk mendapatkan Meridian Unlocking Elixir yang sempurna. Pada saat itu, pertempuran besar akan pecah dan musuh Su Zimo bukan hanya Pei Chunyu dan Sue Yang, tetapi juga Sealer mereka. Jelas bahwa Tang Yu menyiratkan agar Su Zimo mundur. Kekuatan Su Zimo saat ini sudah cukup baginya untuk melawan Pei Chunyu dan Sue Yang. Namun, bahkan tanpa menggunakan kekuatan mereka sebagai inti emas, Sealer setara dengan 8 penggarap pendirian Yayasan Meridian hanya dengan melepaskan kekuatan di puncak pendirian Yayasan, itu lebih dari cukup untuk menekan Su Zimo. Tidak peduli apa, Su Zimo tidak memiliki peluang sama sekali. Jika dia bertahan dan membuat marah para Sealer, menyebabkan mereka melepaskan kekuatan mereka sebagai inti emas, Su Zimo pasti akan mati. Su Zimo tersenyum tetapi tidak berkomentar. Tidak peduli apa, dia harus mendapatkan Meridian Unlocking Elixir yang sempurna. Ini menyangkut pencapaiannya di masa depan dan tidak ada yang bisa menghalangi jalannya. Setelah beberapa saat, Tang Yu menambahkan, benar, ada satu hal lagi. Perjalanan ke reruntuhan Elixir Pool Sekte sangat berbahaya dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Bagaimana kalau membiarkan Xiaoning tinggal di kota Suantian? Mungkin lebih aman untuknya. Bagi Tang Yu, Xiaoning hanya berada di tahap akhir yayasan pendirian dan tidak akan banyak membantu bahkan jika dia mengikuti mereka ke reruntuhan Elixir Pool Sekte. Tidak apa-apa, biarkan dia ikut. Su Zimo menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, Xiaoning tidak akan menjadi beban bagi kalian dengan Night Spirit yang melindunginya. Biasanya, memang akan jauh lebih aman bagi Xiaoning untuk tinggal di kota Suantian. Namun, Su Zimo memutuskan untuk membawa Xiaoning bersamanya setelah memperhitungkan tungku eliksir misterius yang dia miliki. Su Zimo percaya bahwa dengan kekuatannya dan Night Spirit, dia akan dapat memastikan keselamatan Xiaoning tidak peduli seberapa berbahayanya itu. Setelah mengobrol sedikit lagi, mereka bubar dan menunggu berita tentang reruntuhan Sekte Elixir Pool. Sehari kemudian, setelah jam 5 sore, menjelang senja. 5 kilometer dari selatan kota Suantian, gempa dahsyat terjadi saat berkas cahaya melesat ke langit sebelum menghilang. Segel Elixir Pool Sekte telah bubar. Banyak pembudidaya keluar dari pengasingan di kota Suantian dan sosok yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke langit, menuju lembah 5 kilometer ke selatan dengan pedang terbang mereka. Istana Kaca, Sekte Bumi Jahat, Sekte Makam, Sekte Wayang, dan berbagai sekte lainnya membuat gerakan mereka dan dalam sekejap mata, seluruh kota Suantian gempar. Karena Su Zimo dan yang lainnya sudah siap, mereka berkumpul di aula depan dengan cepat begitu mereka melihat fenomena itu. Tang Yu menatap langit dengan ekspresi gelap dan kekhawatiran di matanya. Su Zimo tahu apa yang ada di pikirannya. Saat ini, sudah malam dan hanya tersisa 2 jam sampai malam, relatif berbahaya bagi mereka untuk menerobos ke lembah sekarang. Jika mereka tidak berhasil melewati pertahanan binatang buas dan tiba di reruntuhan Elixir Pool Sekte sebelum malam tiba, mereka semua mungkin akan mati di lembah. Namun, jika mereka tinggal di sini dan sekte lain menerobos binatang buas dan tiba lebih dulu, semua harta di dalam Elixir Pool Sek pasti akan terhapus bersih. Kakak muda, ayo pergi. Istana Kaca dan sekte lainnya telah berangkat. Kita akan terlambat jika tidak bergerak. Yan Jun mendesak di samping. Menghela nafas dalam, Tang Yu melambaikan tangannya. Ayo pergi. Semua orang mengendarai pedang terbang mereka dan melaju ke selatan. Di antara kerumunan, Yan Jun melirik Su Zimo dengan niat membunuh yang berkedip sebentar melewati matanya. Su Zimo merasakannya saat itu muncul.
Meskipun dia tidak berbalik, ekspresinya dingin saat dia melambat dan datang ke sisi Yan Jun. Bahkan tanpa memandangnya, Su Zimo berkomentar dengan acuh tak acuh, sebuah nasihat, yang terbaik adalah jika Anda tidak menyimpan desain apapun pada saya. Pada saat itu, Yan Jun merasa seolah-olah jantungnya direbut oleh seseorang dan berhenti berdetak. Bagaimana dia menyadarinya? Ekspresinya sangat pucat saat keringat mengalir di dahinya. Dia tidak bisa mengerti bagaimana dia ditemukan ketika dia hanya melirik Su Zimo sekali dengan niat membunuh yang sekilas. Kaki Yan Jun sedikit gemetar. Dia mencoba mengendalikan mereka tetapi dia tidak bisa melakukannya. Mengambil napas dalam-dalam, dia berpura-pura tenang saat dia pura-pura menertawakan Su Zimo. Rekan Taois, dengan siapa kamu berbicara? Aku hanya menjatuhkanmu dengan tamparan tadi, tapi lain kali, kepalamu akan meledak. Setelah jeda sebentar, Su Zimo melanjutkan, oh, benar. Ini bukan ancaman. Itu hanya pengingat. Tanpa menatapnya diam, Su Zimo mempercepat pernyataan itu dan kembali ke depan kelompok. Dalam lusinan detik yang singkat itu, Yan Jun merasa seolah-olah dia telah melewati puluhan tahun. Seolah-olah dia telah melewati gerbang neraka dan sekarang basah oleh keringat, menggigil ketika angin bertiup ke arahnya. Mengubur kepalanya dalam-dalam, Yan Jun tidak lagi berani menatap Su Zimo. Pada saat itu, ekspresinya mengancam dan matanya histeris. Dari lubuk hatinya, dia melolong dalam hati, Su Zimo, kamu benar-benar membuatku malu di depan semua orang saat itu. Hari ini, kamu bahkan mengancamku. Aku akan memastikan lembah kabut akan menjadi tempat pemakamanmu. Kelompok itu mengendarai pedang terbang mereka dan bisa melihat kabut besar menyelimuti lembah dari jauh. Abu-abu dan kabur, itu berguling secara ilusi. Mengelilingi lembah, kabut itu seperti binatang buas di malam yang berkabut, membuka mulutnya yang berdarah dan menunggu untuk menikmati pesta. Mengingat kecepatan mereka, mereka menempuh jarak 5 kilometer dengan sangat cepat. Istana Kaca, Sekte Bumi Jahat dan banyak sekte lainnya berada di pintu masuk lembah, belum lama ini juga tiba. Di luar kerumunan, ada beberapa pembudidaya keliling menunggu kesempatan, ingin berbaur dengan kerumunan setelah sekte besar masuk dan memikat perhatian binatang buas. Xiao Yu, kamu sudah tiba. Feng Manman dari Tousan Krensek berjalan mendekat dan menyapa dengan anggukan. Su Zimo dapat dengan jelas mengatakan bahwa Feng Manman juga tidak santai. Keduanya berdiskusi sebentar dan Tang Yu menonjol. Dia menangkupkan tinjunya ke arah Istana Kaca dan bertanya dengan keras, rekan Taois Pei, ini sudah larut dan malam akan tiba dalam waktu kurang dari 2 jam. Terlalu berbahaya bagi kita untuk memasuki lembah sekarang. Mengapa kita tidak kembali ke kota untuk beristirahat dan berangkat besok pagi untuk memasuki lembah, bagaimana menurutmu? Kenyataannya, kata-katanya cocok dengan banyak kultivator. Lembah itu sangat besar dan tidak ada yang tahu lokasi pasti dari eliksir Pulsek. Jika mereka tidak berhasil menemukan reruntuhan sekte kolam eliksir sebelum malam tiba, banyak nyawa akan hilang. Namun, semua orang sudah tiba di sini dan khawatir orang lain akan mengambil kesempatan sebelum mereka pergi. Mengangkat dagunya sedikit, Pei Chunyu menjawab, saya tidak keberatan dengan saran Anda, rekan Taois. Namun, Pei Chunyu tidak melanjutkan tetapi dia melihat ke arah Sekte Bumi Jahat. Pewaris iblis dari Sekte Bumi Jahat, Sue Yang, mencibir, jangan datang ke lembah jika kamu takut mati. Kembalilah ke kota Suantian dengan patuh dan Anda dijamin nyaman dan aman selama setahun. Sampah. Bagaimana bisa sebuah lembah kecil menghentikan ambisi besar Istana Kaca? Banyak murid Istana Kaca berteriak. Tersenyum dingin, Sue yang melambaikan tangannya dan berkata, ikuti aku ke lembah. Sebelum hukumannya selesai, Sue yang mengambil langkah pertama dan memimpin kelompok Sekte Bumi Jahat ke depan dan menghilang ke dalam kabut. Secara alami tidak mungkin Istana Kaca ingin tertinggal seperti yang diperintahkan Pei Chunyu, ke lembah. Tindakan kedua sekte mempengaruhi semua faksi yang ragu-ragu di luar lembah. Berbagai sekte mengambil tindakan pada saat yang sama dan menyembur ke dalam. Bab 410, Nyamuk Darah Kuno. Keserakahan sering menyebabkan seseorang kehilangan rasionalitasnya. Pada saat itu, semua pembudidaya yang bergegas ke lembah sangat bersemangat dengan tatapan membara. Satu-satunya yang tersisa di mata mereka adalah harta sekte kolam eliksir, mereka secara naluriah melupakan bahaya laten di lembah. Tak satu pun dari mereka ingin tertinggal. Sekte eliksir yang tidak bergerak. Berdiri di depan, Tang Yu mengerutkan kening dengan ekspresi ragu-ragu. Keputusannya memengaruhi kehidupan lebih dari 1000 pembudidaya di belakangnya. Malam akan turun seluruhnya dalam waktu kurang dari 2 jam. Pada saat itu, di bawah malam yang berkabut, masing-masing dari mereka akan mengalami melemahnya indera. Namun,
bentuk kehidupan kuno, sisa binatang dan binatang buas tidak akan banyak terpengaruh oleh lingkungan. Tuan muda, ayo cepat masuk ke lembah. Berhentilah ragu-ragu. Jika mereka menemukan reruntuhan sekte eliksir pool terlebih dahulu, hartanya akan terhapus bersih. Saat itu, kita harus kembali dengan tangan kosong. Betul sekali. Istana kaca dan sekte bumi jahat telah masuk. Kita semua pembudidaya berjumlah ribuan, apakah menurutmu kita akan kalah dari hewan? Petik 2. Ketika dia mendengar itu, Su Zimo mengejek dalam hati dan menggelengkan kepalanya. Bahkan jika mereka memiliki ratusan ribu pembudidaya, mereka tidak akan mampu bersaing dengan jumlah binatang iblis yang hidup dan berkembang biak di sini, apalagi ribuan dari mereka. Baik itu dalam hal waktu atau lingkungan, mereka tidak memiliki keuntungan. Setelah beberapa saat, Tang Yu akhirnya mengalah terhadap obrolan para pembudidaya di belakangnya. Dengan putus asa di hatinya, dia melambaikan tangannya. Ayo pergi ke lembah. Sekte eliksir yang adalah kelompok terakhir yang memasuki lembah. Menurut rencana semula, ribuan pembudidaya sekte eliksir yang seharusnya membentuk formasi berbentuk kerucut. Mereka yang memiliki kekuatan tempur terlemah seperti Su Xiaoning dan beberapa master penyempurnaan eliksir lainnya akan berada di tengah formasi. Perimeter luar formasi akan dibentuk dengan para pembudidaya Battle Hall. Ujung paling atas dan paling tajam dari formasi kerucut akan dibentuk dengan Su Zimo, Ji Chengtian dan Yan Jun. Su Zimo berada di tengah dan Ji Chengtian dan Yan Jun sedikit di belakangnya, mendukung dari kedua sisi. Saat mereka memasuki lembah, Su Zimo memanggil 18 pedang terbang kelas tertinggi yang melayang di sekelilingnya, siap menyerang kapan saja. Visibilitasnya sangat rendah. Betul sekali. Saya hanya bisa melihat sekitar 100 kaki. Banyak pembudidaya mulai berdiskusi dengan berbisik pelan setelah masuk. Ji Chengtian berada di 7 meridian yayasan pendirian. Melihat sekeliling, dia mengangguk. Saya hanya bisa melihat paling banyak 100 kaki aneh di sekitar saya. Bagaimana denganmu, Zimo? Sekitar sama, Su Zimo menjawab dengan ambigu. Kenyataannya, setelah membersihkan 7 lubangnya, penglihatan Su Zimo sangat kuat. Bahkan dalam kabut, dia bisa melihat benda-benda dari jarak ribuan kaki. Jika kabut di depannya memiliki efek yang sangat kecil pada binatang iblis, itu sama dengan tidak mempengaruhi Su Zimo sama sekali. Banyak pembudidaya meraba-raba dan melanjutkan ke depan. Tidak lama kemudian, raungan binatang buas bergema di lembah, bercampur dengan tangisan memilukan. Suara-suara itu menakutkan dan mengganggu. Apakah seseorang sudah bertemu dengan binatang buas? Mungkin, beberapa pembudidaya berdiskusi dengan lembut di antara kerumunan. Dengan terhalangnya penglihatan mereka dan lolongan binatang buas yang terus-menerus di lembah, kegembiraan semua orang berangsur-angsur mereda dan mereka mulai merasa gelisah. Tiba-tiba, suara Su Zimo terdengar. Semuanya, hati-hati. Ada sejumlah besar nyamuk darah kuno di sekitar. Semua orang terkejut. Nyamuk darah adalah salah satu binatang roh paling umum di daratan Tianhuang. Mereka seukuran kepalan tangan dan suka menghisap darah makhluk hidup lain, termasuk manusia. Sementara nyamuk darah lemah, nyamuk darah kuno jauh lebih menakutkan. Nyamuk darah kuno adalah makhluk hidup dari zaman kuno dan telah lama punah di daratan Tianhuang. Dalam ukuran besar, mereka lebih besar dari manusia dan sayap mereka akan berdengung keras ketika mereka mengepak. Sementara tubuh mereka relatif rapuh, bagian mulut yang mereka gunakan untuk menghisap darah makhluk hidup lainnya adalah senjata pembunuh mereka dan sangat menakutkan. Panjang, tipis, tajam dan tidak bisa dihancurkan, mulut mereka bisa menembus daging makhluk hidup lain dengan mudah dan mereka bisa menyedot makhluk hidup biasa sampai kering dalam 10 detik. Yang lebih menakutkan adalah nyamuk darah kuno hidup berkerumun. Ketika nyamuk darah kuno berburu makanan, mereka akan berkerumun dengan langit tertutup. Bahkan sisa binatang purba tidak akan bisa melarikan diri dari mereka dan akan berubah menjadi mayat kering dalam sekejap mata. Warna terkuras dari wajah semua orang saat penyebutan nyamuk darah kuno. Jika mereka bertemu nyamuk darah kuno, bahkan melarikan diri dengan setengah kru hidup-hidup sudah menjadi skenario kasus terbaik. Namun, semua orang tidak bisa tidak merasa ragu ketika mereka tidak melihat tanda-tanda nyamuk darah kuno bahkan setelah beberapa saat. Nyamuk darah kuno apa? Persetan. Itu hanya alarm palsu. Ada apa dengan orang ini? Anda tidak bisa bercanda dengan santai tentang hal-hal seperti itu. Petik 2. Para pembudidaya tidak bisa membantu tetapi menggerutu. Di samping, Yan Jun menyilangkan lengannya dan menyaksikan pertunjukan itu dengan gembira. Tang Yu sedikit mengernyit, dia tahu Su Zimo tidak akan bercanda. Namun, ketika dia melihat bahwa masih tidak ada apa-apa di sekitar mereka setelah beberapa saat,
dia tidak bisa menahan diri untuk maju dan bertanya, "Rekan Daois Su, apakah benar-benar ada nyamuk darah kuno?" Tentu saja, Su Zimo mengangguk. Begitu dia selesai berbicara, suara kepakan sayap bisa terdengar dengan jelas. Set, ekspresi semua orang berubah drastis. Kali ini, tidak ada dari mereka yang meragukan kata-kata Su Zimo. Namun, tidak ada dari mereka yang bisa mengerti bagaimana dia berhasil menemukan nyamuk darah kuno begitu awal. Tang Yu menyipitkan matanya dan tatapannya berkedip saat pikirannya berpacu. Nyamuk darah kuno telah terbang setidaknya beberapa ribu kaki sejak Su Zimo memberikan peringatannya sampai sekarang. Mungkinkah Su Zimo telah melihat nyamuk darah kuno dari jarak lebih dari beberapa ribu kaki? Memikirkan kemungkinan itu membuat Tang Yu terkejut. Tidak ada waktu untuk berpikir ketika segerombolan nyamuk darah kuno muncul di hadapan mereka. Faktanya, Tang Yu bisa melihat mata merah dan mulut panjang tipis yang ternoda darah nyamuk darah kuno. Banyak dari mereka tidak bisa menahannya lebih lama lagi saat mereka meraung dan memanggil senjata roh mereka, menyerang kawanan nyamuk darah kuno yang padat. Dalam sekejap mata, cahaya roh yang cemerlang bersinar di kabut dan pedang Qi memenuhi tempat itu. Dentang, dentang, dentang. Pedang terbang dari banyak pembudidaya menembus udara. Nyamuk darah kuno dengan ringan mengguncang bagian mulut mereka dan bertabrakan dengan pedang terbang, menyebabkan suara benturan logam terdengar. Banyak pedang terbang ditolak, kembali dengan tangan kosong. Jarak di antara mereka diperpendek sekali lagi. Serangan pedang terbang tidak bisa menghancurkan pertahanan nyamuk darah kuno. Para pembudidaya bingung ketika mereka buru-buru memanggil jimat roh dan melepaskan seni roh, untuk sementara menghentikan nyamuk darah kuno di jalur mereka. Namun, mereka memiliki jimat dalam jumlah terbatas dan mereka tidak dapat melepaskan seni roh secara terus-menerus karena mereka membutuhkan konsumsi energi roh yang besar. Setelah menahan gelombang serangan pertama dari nyamuk darah kuno, mereka masih harus menggunakan pedang terbang mereka untuk bertahan. Uff, uff, uff. Saat itu, di kekosongan paling depan, nyamuk darah kuno diiris terpisah oleh pedang terbang dan jatuh ke tanah satu demi satu. Tang Yu melihat ke atas dan menemukan Su Zimo mengendalikan 18 pedang terbang kelas tertinggi. Tanpa memadatkan formasi pedang, dia menyebabkan kerusakan besar pada kawanan nyamuk darah kuno. Tiba-tiba, suara Su Zimo terdengar, "Jangan biarkan nyamuk darah kuno mendekat." Mulut mereka sangat mematikan, tidak bisa dihancurkan dan bisa melawan pedang terbang. Semuanya, tidak perlu melawan mereka secara langsung. Gunakan kelincahan pedang terbang Anda untuk membungkus atau di belakang mereka dan Anda dapat membunuh mereka dengan mudah. Setelah mendengar kata-kata itu, semua orang disegarkan dan diserang sesuai sarannya. Memang, itu adalah sukses besar dan nyamuk darah kuno yang tak terhitung jumlahnya jatuh, menodai langit merah dengan darah. Bab 411, Naga Tanah. Ada terlalu banyak nyamuk darah kuno saat mereka memenuhi langit dan berkerumun seperti belalang. Meskipun mereka tahu kelemahan nyamuk darah kuno, tidak dapat dihindari bagi mereka untuk memiliki celah di pertahanan mereka, memungkinkan nyamuk darah kuno untuk mendekat. Bagian mulut yang berlumuran darah, tipis dan panjang itu sangat tajam. Begitu seorang kultivator ditusuk oleh mereka, lubang berdarah akan terbentuk dan mereka akan tersedot kering dalam sekejap mata, tidak meninggalkan apapun kecuali kerangka. Awalnya, pembudidaya mati ketika kelompok terus maju, menyebabkan celah dalam formasi. Di bawah kepemimpinan Tang Yu, kelompok itu berkumpul lebih erat dan erat, menutupi celah sehingga formasi tidak akan hancur dan terkoyak. Meskipun mereka serupa di 6 meridian Yayasan Pendirian, energi roh Su Zimo jauh lebih kaya daripada pembudidaya Battle Hall dari eliksir yang sekte dan sebanding dengan 7 meridian Yayasan Pendirian Kultivator. Digabungkan dengan pedang terbang kelas tertinggi dan pedang ethereal, 18 pedang terbang Su Zimo menciptakan sejumlah besar kerusakan di depan dan tak terkalahkan. Tidak ada nyamuk darah kuno yang bisa menghubunginya karena kabut darah muncul terus-menerus di depan bersama dengan tangisan tragis yang pertama. Dengan Su Zimo mengambil alih sebagian besar serangan, tekanan pada Ji Chengtian dan Yan Jun berkurang secara signifikan dan kelompok itu terus maju. Bahkan tanpa menoleh ke belakang untuk melihat, Su Zimo bisa merasakan pembudidaya jatuh ke tanah berulang kali, tidak bisa bangun. Di lembah kabut itu, seseorang sama saja sudah mati jika mereka menderita luka serius. Karena para pembudidaya itu memilih untuk memasuki lembah untuk mengejar harta sekte eliksir pool, mereka harus menerima bahaya yang mereka hadapi saat ini. Su Zimo bukan orang suci dan tidak memiliki energi atau keinginan untuk menyelamatkan semua orang. Yang bisa dia lakukan hanyalah memastikan bahwa bagian depan formasi dipertahankan semaksimal mungkin dan memimpin kelompok melewati rintangan di depan. 1 jam kemudian, kelompok mereka keluar dari pengepungan nyamuk darah kuno.
Nyamuk darah kuno di sekitarnya secara bertahap dicincang oleh pedang terbang dan jatuh. Semuanya, istirahatlah dan obati lukamu. Gunakan ramuan untuk memulihkan energimu. Tang Yu menyatakan dengan lega setelah keluar dari nyamuk darah kuno. Su Zimo mengerutkan kening dan tidak berkomentar ketika dia mendengar keputusannya. Para pembudidaya berhenti di jalur mereka dan mulai membalut luka mereka sambil mengonsumsi ramuan, terengah-engah dengan wajah pucat. Semua orang melihat ke arah Su Zimo di depan dengan ekspresi rumit. Sebelumnya, tidak ada dari mereka yang bisa mengerti mengapa Tang Yu bersedia menyinggung 4 bandit berkuda hanya untuk merekrut Su Zimo. Tapi sekarang, mereka semua menyadari betapa menakutkannya Su Zimo. Setelah pertempuran itu, dia tenang dan tenang seperti biasa. Dibandingkan dengan mereka, dia sangat berbeda. Orang-orang seperti Tang Yu dan Paman Liang lebih memahami segalanya. Jika Su Zimo tidak membuka jalan berdarah di depan mereka, mereka akan kehilangan setidaknya setengah dari kelompok pembudidaya mereka. Tapi sekarang, mereka hanya kehilangan sedikit lebih dari 100 pembudidaya setelah membebaskan diri dari nyamuk darah kuno. Tidak lama kemudian, ketika Su Zimo melihat bahwa semua orang telah mengkonsumsi ramuan dan mengobati luka mereka, dia datang ke hadapan Tang Yu dan berkata dengan lembut, "Ayo cepat dan pergi. Ini bukan tempat yang baik untuk berlama-lama. Ada kurang dari 1 jam sebelum malam tiba. Waktu sangat mendesak bagi kelompok dari Sekte Eliksir yang, semakin lama mereka berlama-lama di lembah, semakin banyak bahaya yang akan mereka hadapi. Selanjutnya, apa yang mereka hadapi sebelumnya hanyalah sekelompok nyamuk darah kuno. Ada banyak sisa dan varian binatang yang belum muncul. Su Zimo punya firasat bahwa binatang buas berdarah murni pasti akan muncul begitu malam tiba. Pada saat itu, lembah akan menjadi mimpi buruk bagi semua sekte dan pembudidaya." Tang Yu mengangguk. Tepat ketika dia akan berbicara, Yan Jun mencibir, "Su Zimo, kamu memiliki fisik yang kuat dan dapat melanjutkan perjalanan. Namun, kamu harus mempertimbangkan perasaan orang lain." Suaranya sangat keras, seolah-olah dia sengaja berbicara kepada orang lain. Banyak pembudidaya memandang ke arah Su Zimo dengan tidak senang setelah mendengar itu. Tang Yu ragu-ragu ketika dia melihat ekspresi mereka. Dengan keras, Yan Jun menyatakan, "Semuanya, tidak perlu cemas. Beristirahat sedikit lagi tidak akan membuat perbedaan." Su Zimo tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu dan kilatan dingin melintas di matanya. Berputar, dia melihat ke arah belakang formasi. "Apa yang salah?" Tang Yu bertanya dengan tergesa-gesa ketika dia melihat ekspresi aneh Su Zimo. Sebelum dia selesai berbicara, tanah di belakang formasi berbentuk kerucut mulai bergetar. Perlahan-lahan, itu menjadi lembut dan lemah, menunjukkan tanda-tanda tenggelam. Seolah-olah beberapa makhluk menakutkan akan keluar dari tanah. "Cepat, ayo pergi," teriak Su Zimo. Tang Yu juga merasakan ada sesuatu yang salah dan berteriak, "Semuanya, ikuti aku. Ayo cepat tinggalkan tempat ini." Bang! Ledakan! Ledakan! Tanah di belakang tiba-tiba runtuh dan tentakel merah gelap setebal ember air memanjang dari bawah, menarik para pembudidaya di bawahnya. "Naga tanah! Itu naga tanah!" Paman Liang berseru kaget. Naga tanah bukanlah naga dan biasanya hidup di bawah tanah. Meskipun berbentuk seperti anakonda, mereka tidak memiliki sisik dan tubuh mereka dipenuhi dengan pola spiral. Mereka berwarna merah gelap tanpa mata dan sangat sensitif terhadap cahaya dan gemetar di tanah. Ada mulut bundar besar di kepala mereka dengan pinggiran taring tajam di dalamnya dan mereka bisa menggiling makhluk hidup apapun menjadi daging cincang dengan setiap gerakan. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa naga tanah memiliki kemampuan generasi yang luar biasa. Bahkan jika mereka dipotong menjadi beberapa bagian, mereka dapat pulih ke keadaan semula selama mereka menggali kembali ke bawah tanah dan beristirahat. Setiap makhluk hidup yang diseret ke bawah tanah oleh naga tanah kemungkinan besar akan hancur dan bahkan sisa binatang purba tidak terkecuali. Meskipun Su Zimo telah memperingatkan mereka, sebagian besar pembudidaya di belakang menganggapnya enteng dan sama sekali tidak berdaya, beberapa dari mereka bahkan mengambil posisi lotus di tanah. Saat tanah runtuh, para pembudidaya itu diseret ke bawah tanah oleh naga tanah dengan hanya waktu untuk satu teriakan tragis minta tolong. Beberapa pembudidaya melonjak ke udara dengan tergesa-gesa tetapi mereka dimakan oleh naga tanah dalam satu suap yang bisa mereka reaksi, menyebabkan darah menyembur kemana-mana dengan cara yang menyedihkan. Beberapa pembudidaya memanggil pedang terbang mereka dengan tergesa-gesa untuk memotong naga tanah menjadi 2. Namun, naga tanah tidak mati dan masih memiliki kekuatan membunuh yang sangat kuat bahkan dengan setengah tubuh mereka yang tersisa. Tanah ternoda merah dengan darah. "Cepat, lari. Kita harus cepat pergi dari sini."
Serangkaian teriakan terdengar dalam kekacauan. Formasi berbentuk kerucut dibuat sekali lagi, meskipun agak tersebar, dan mereka bergegas menuju lembah di bawah pimpinan Suzimo. Para pembudidaya hanya berhasil melepaskan naga tanah setelah 15 menit penuh melarikan diri dan melambat. Sebagian besar dari mereka basah kuyup karena ketakutan dan kegelisahan. Pelarian ini terlalu berdampak pada kondisi mental dan energi semua orang, bahkan dahi Ji Chengtian ditutupi dengan lapisan keringat. Su Zimo tampak seperti biasa. Matanya cerah, napasnya stabil dan fisiknya tampak tak terbatas seperti langit luas dan lautan tanpa dasar. Sepertinya semua yang terjadi tidak penting baginya. Tang Yu menatap para pembudidaya sekte eliksir yang tersisa dengan ekspresi sedih. Sekte eliksir yang hanya kehilangan sedikit lebih dari 100 orang setelah membebaskan diri dari nyamuk darah kuno. Namun, mereka hanya berlama-lama lebih lama di tempat itu dan hampir 200 pembudidaya mati. Mengingat saran Suzimo, Tang Yu merasa lebih bersalah. Dia menanggung setidaknya setengah dari tanggung jawab atas kematian lebih dari 200 pembudidaya. Kalau saja dia lebih tegas, mungkin. Bab 412, untuk membunuh jalan keluar. Banyak pembudidaya memelototi Yan Jun dengan enggan, jika bukan karena tindakannya, 200 atau lebih dari rekan sekte mereka mungkin tidak akan mati. Merasa bersalah, Yan Jun terbatuk pelan. Aku juga tidak bermaksud begitu, aku hanya ingin membuat semua orang lebih banyak beristirahat. Beberapa pembudidaya tidak bisa menahan tawa dingin. Mudah bagimu untuk mengatakannya. Lebih dari 200 rekan murid mati di sini karena ucapanmu itu. Itu karena mereka tidak cukup kuat. Jangan ikuti kami ke lembah jika kamu takut mati. Kakak senior Yan, kita semua dari sekte yang sama. Bagaimana kamu bisa mengatakan sesuatu seperti itu? Cukup. Merasakan ketegangannya kuat dan mereka hanya akan berdebat lebih intens, Paman Liang berteriak dan menghentikan keributan. Merasa frustrasi, Tang Yu mengangkat alisnya sedikit dan melambaikan tangannya. Semuanya, tenang. Saya membuat keputusan yang salah sebelumnya. Petik 2. Dia mengambil napas dalam-dalam dan datang ke sisi Suzimo, bertanya dengan lembut, rekan Taois, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kami hanya dapat melanjutkan perjalanan kami dan mencoba menemukan reruntuhan sekte eliksir pul sesegera mungkin. Itulah satu-satunya cara bagi kita untuk menghindari ancaman binatang iblis di lembah. Baik, Tang Yu memerintahkan semua orang untuk melanjutkan. Mereka tidak maju jauh ketika kabut di depan mereka melonjak. Beberapa ribu kaki jauhnya, seekor elang berbulu azure mengepakkan sayapnya, melaju ke arah mereka dengan kecepatan yang sangat cepat dengan niat membunuh yang dalam di matanya. Binatang sisa kuno. Setelah berlari selama hampir 2 jam di lembah, sisa binatang purba akhirnya muncul. Menggunakan kedok kabut, para pembudidaya lainnya tidak melihat tanda-tanda elang berbulu azure sama sekali. Namun, mata Suzimo sangat tajam dan dia merasakannya sejak lama. Mengembun. Dia membelah 6 pedang terbang yang melesat di udara, meninggalkan aliran pedang Qi, membentuk formasi pedang heksagonal yang bersinar cemerlang. Sangat sulit untuk membunuh sisa binatang purba mengingat fakta bahwa mereka menggunakan kinesis pedang. Untuk menghemat energi roh, Suzimo tidak langsung menggunakan formasi pedang cahaya lilin. Sebagai gantinya, dia memadatkan formasi pedang heksagonal dan menunjuk ke depan, mengirimkannya ke udara. Banyak pembudidaya tidak bisa mengerti mengapa Suzimo tiba-tiba menyerang. Namun, tidak butuh waktu lama sebelum tangisan tragis burung terdengar dari kabut di depan. Sesaat kemudian, formasi pedang heksagonal kembali dan ekspresi Suzimo tidak berubah, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Saat kelompok itu menjelajah lebih dalam ke lembah, tidak ada lagi kawanan besar bentuk kehidupan kuno. Sebaliknya, sisa-sisa binatang purba mulai muncul. Sebagian besar waktu, Suzimo menyerang lebih dulu dan membunuh sisa-sisa binatang purba sebelum yang terakhir bisa mencapai mereka. Meskipun mereka hanya bertemu dekat saat mereka menjelajah lebih dalam, ekspresi semua orang berubah lebih suram. Langit secara bertahap menjadi gelap. Visi semua orang berkurang sekali lagi. Di lembah yang gelap dan kosong, mencium aroma darah yang kental di udara, hati semua orang merasa tertekan dan gelisah yang tak tertandingi. Mereka belum menemukan reruntuhan sekte kolam eliksir. Ini berarti bahwa grup harus melanjutkan di malam hari. Tak lama, malam akhirnya tiba dan lingkungan mereka gelap gulita. Awalnya, semua orang masih bisa melihat jarak 100 kaki di depan mereka. Tapi sekarang, jarak itu telah menyusut menjadi 30 kaki. Sebelum mereka menyadarinya, lingkungan mereka menjadi sunyi. Tidak ada lagi burung yang menangis atau binatang buas yang mengaum. Bahkan, tidak ada lagi teriakan para pembudidaya.
Seolah-olah semua binatang iblis menyembunyikan diri mereka dalam sekejap dan menghilang tanpa jejak. Itu seperti ketenangan sebelum badai. Keheningan itu begitu menakutkan, menyeramkan dan menakutkan. Di bawah kepemimpinan Su Zimo, semua orang maju ke depan dan bahkan bisa mendengar jantung mereka sendiri berdebar kencang. Gemerisik dedaunan layu yang mereka injak terdengar sangat menusuk. Apa yang terjadi? Mengapa tidak ada binatang iblis yang tersisa? Akhirnya, seseorang tidak tahan dengan tekanan dan bertanya dengan suara bergetar, sedikit terengah-engah. Tang Yu juga sedikit takut. Dia bahkan bisa merasakan aura kematian dalam kegelapan itu. Saat ini, satu-satunya hal yang bisa menenangkannya adalah pandangan belakang di depannya yang kokoh meski tidak lebar. Seolah harapan mereka tidak akan padam selama angka itu tidak jatuh. Kegelapan di depan mereka dipenuhi dengan bahaya yang tidak diketahui. Namun, langkah Suzimo tidak berhenti sama sekali saat dia terus maju. Tiba-tiba, dia berhenti dan suaranya yang dalam terdengar. Meski terdengar tenang, isinya mengejutkan. Semuanya, bersiaplah untuk pertempuran sengit. Sebuah penyerbuan binatang mendekat. Petik 2. Penyerbuan binatang. Suara dari dua kata itu membuat hati semua orang berdetak kencang. Mempersempit pandangannya, Su Zimo melihat ke atas dan kilatan dingin melintas di matanya saat dia berkata perlahan, selanjutnya, itu adalah penyerbuan binatang yang terdiri dari sisa binatang purba. Ah, apa? Kerumunan itu gempar. Seekor binatang sisa kuno lebih dari cukup untuk membuat mereka semua sakit kepala. Di medan perang kuno, siapa yang bisa bertahan jika sisa-sisa binatang purba menyerbu mereka? Sekte mana yang bisa hidup untuk melihat hari berikutnya? Jika kita mundur sekarang, bisakah kita melarikan diri? Akhirnya, seorang kultivator tidak bisa menahan tekanan dan merintih dengan nada gemetar. Getaran samar datang dari tanah, seolah-olah pasukan besar sedang menyerbu. Meskipun mereka tidak bisa melihatnya, semua orang bisa merasakan aura kekerasan yang datang dari depan mereka. Sudah terlambat. Orang itu sudah tahu jawabannya tanpa Su Zimo menjawab. Situasi yang paling mengkhawatirkan telah tiba. Selain itu jauh lebih menakutkan daripada yang mereka bayangkan. Getaran di tanah semakin kuat. Meskipun para pembudidaya tahu dengan jelas bahwa ada banyak binatang sisa yang menyerbu ke arah mereka, hal yang paling menakutkan adalah mereka tidak bisa melihat apapun di balik kabut. Tidak dapat menahannya, beberapa pembudidaya duduk terbuang di lantai saat lutut mereka tertekuk melawan getaran tanah. Mereka hancur secara mental saat mereka menangis tak berdaya. Dalam menghadapi kematian, para kultivator tidak berbeda dengan manusia fana, mereka sama-sama tidak berarti dan tidak berdaya tanpa sedikit pun martabat. Apa yang harus kita lakukan? Tang Yu memandang Su Zimo dan bertanya secara naluriah. Su Zimo menjawab dengan acuh tak acuh, tentu saja kami menyambut mereka. Tentu saja kami menyambut mereka. Beberapa kata sederhana itu mengandung keberanian tak kenal takut yang mengabaikan segalanya. Semua orang, termasuk Tang Yu, sedang memikirkan bagaimana mereka harus melarikan diri dan bertahan hidup. Namun, pikiran Su Zimo berlawanan dengan pikiran mereka. Tang Yu disegarkan saat dia berbalik untuk melihat profil samping Su Zimo. Meskipun saat itu di malam hari dan wajah Su Zimo sedikit buram, matanya tetap cerah seperti biasanya, menyerupai dua bintang berkilauan yang menerangi kegelapan. Merasakan sesuatu, Su Zimo menoleh sedikit dan tersenyum tenang, bertanya, apakah kita punya jalan keluar lain? Tang Yu tercengang. Itu benar, jalan keluar apa lagi yang mereka miliki? Pada saat sisa-sisa binatang buas kuno menyerbu, mereka tidak lagi memiliki jalan keluar. Bahkan jika mereka berbalik dan melarikan diri sekarang, mereka tidak akan bisa melepaskan diri dari pengejaran sisa binatang purba. Semuanya, aku tahu kamu putus asa sekarang. Namun, ini adalah ujian hidup dan mati. Mereka yang takut, lemah dan pengecut, hanya akan dihadapkan pada satu hasil, kematian. Suara Su Zimo terdengar, tegas dengan keyakinan, karena kita tidak punya jalan keluar lain, kita hanya bisa terus maju dengan pedang panjang di tangan kita. Untuk membunuh jalan keluar. Bab 413, Alur. Bang! Ledakan! Ledakan! Suara gemuruh di depan mereka memekakkan telinga, menyerupai ribuan kuda yang berjingkrak. Sebagian besar pembudidaya belum bisa melihatnya dengan jelas, tetapi Su Zimo bisa melihat banyak sisa binatang purba menyerbu ke arah mereka di tengah debu yang mengepul dengan niat membunuh yang tak ada habisnya di mata mereka. Ada Frost Leopard yang memancarkan aura dingin dan memiliki lapisan es di bulunya. Ada Scarlet Flaming Bull dengan fisik yang kuat dan sepasang tanduk yang tertutup api. Ada elang penyembunyian bulan yang bisa menyembunyikan bulan bundar dan mengaduk awan dengan setiap kepakan sayapnya. Ada juga tikus pencuri jiwa yang sebesar babi hutan.
Setiap binatang iblis dalam penyerbuan itu adalah binatang sisa kuno. GRAWR. Raungan terus-menerus dari banyak binatang iblis mengguncang dunia, menyebabkan semua orang bergidik. Mereka yang tidak bisa mengikuti, semoga berhasil. Dengan mengatakan itu, Su Zimo menarik pedang berwarna darah dari tas penyimpanannya perlahan. Dengan gemetar, pedang itu berdengung dan mengeluarkan bau darah yang menyengat. Berdiri tepat di depan formasi, Su Zimo hendak menahan gelombang serangan pertama dari penyerbuan binatang buas secara langsung. Itu juga gelombang dengan aura dan dampak terkuat. Sebelum penyerbuan binatang itu tiba, banyak pembudidaya sudah sangat pucat. Ah! Tiba-tiba, Su Zimo memegang Blood Quencher dan melangkah maju dengan langkah besar, menderu ke langit. Raungan itu memecahkan logam dan menghancurkan batu. Itu bernada tinggi dan diseret keluar, bahkan menenggelamkan lolongan banyak binatang buas yang tersisa. Di depan, kegelapan bergeser dan akhirnya, sosok-sosok tinggi yang mengerikan muncul satu demi satu. Mereka akhirnya akan bertemu. Di hadapan sisa-sisa binatang purba yang tinggi itu, kelompok Su Zimo tampak sangat tidak penting seperti semut. Namun, ada aura deras yang memancar dari Su Zimo yang setara dengan aura penyerbuan binatang. Su Zimo melambaikan Blood Quencher. Seketika, cahaya roh pada bilah bersinar dengan cara yang berbeda, seperti bulan darah yang terpancar dengan sinar darah yang tak terbatas. Astaga, ada juga suara ombak yang datang dari Blood Quencher, bergemuruh seperti guntur dengan aura yang megah. Awalnya, beberapa pembudidaya sudah menutup mata dan menyerah untuk melawan. Namun, pada saat itu, gambar laut tanpa batas tampaknya muncul di benak mereka. Itu menciptakan gelombang besar yang menjulang tapi seketika, itu terbelah menjadi dua oleh sinar cahaya yang tiada taranya. Itu adalah Counter Current of Sea Calming. Ketika Paman Liang melihat itu, ekspresinya berubah dan dia berseru, kekuatan pedang. Sebagai inti emas, dia memiliki pengetahuan yang sangat banyak. Dia memusatkan pandangannya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri dengan khawatir, teknik pedang itu, mungkinkah rumor itu benar? Ledakan. Penyerbuan binatang itu bentrok dengan keras terhadap Su Zimo. Tepat di depan adalah Scarlet Flame Bull dengan kulit kasar dan tanduknya yang tajam. Bahkan sebelum itu tiba, itu dipotong menjadi dua oleh sinar darah tajam yang dipancarkan oleh Blood Quencher. Penyerbuan binatang buas yang masuk yang sepertinya bisa meratakan semuanya memiliki jalur berlumuran darah yang dipotong oleh arus balik Su Zimo. Tebasan itu terlalu menakutkan. Tidak hanya itu bisa berbenturan langsung dengan penyerbuan binatang buas, itu bahkan bisa membelahnya. Membawa Blood Quencher, Su Zimo terus maju. Garis keturunannya sudah mulai beredar di dalam tubuhnya dan matanya bersinar terang. Aura yang bahkan lebih ganas daripada sisa binatang purba terpancar saat rambut hitamnya bergoyang bebas. Para pembudidaya mengikutinya dengan tergesa-gesa. Mengambil napas dalam-dalam, Tang Yu menyatakan dengan keras, semuanya, tolong coba yang terbaik untuk melindungi dirimu sendiri. Jangan biarkan sisa binatang purba menghancurkan formasi kita dan jangan berhenti di jalurmu. Selain Su Zimo, 6 penggarap pendirian Yayasan Meridian lainnya dalam kelompok itu tidak memiliki keterampilan rahasia sebagai kartu truf mereka dan mereka hampir tidak menjadi ancaman bagi binatang buas kuno yang tersisa di lembah untuk memulai. Di depan, Su Zimo telah membunuh sisa-sisa binatang purba untuk membuat jalan yang dipenuhi darah dan mayat. Selama semua orang bisa tetap hidup melawan serangan binatang sisa kuno dan mengikuti di belakang Su Zimo, mereka memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Namun, sangat sulit untuk bertahan melawan serangan binatang sisa kuno bahkan jika para pembudidaya bertahan dengan sekuat tenaga. Dalam kabut malam, penglihatan semua orang berkurang hingga jarak sekitar 10 kaki. Terhadap sisa-sisa binatang purba, 10 kaki adalah jarak yang hampir instan. Saat semua orang melihat sisa binatang purba, yang terakhir pasti sudah menerjang mereka dan sudah terlambat untuk memanggil pedang terbang mereka atau menyulap seni roh. Pada saat itu, banyak dari mereka hanya bisa mengandalkan jimat pertahanan mereka untuk bertahan dari serangan sebelum bertahan lagi. Namun, kebanyakan dari mereka akan diseret oleh sisa-sisa binatang purba, dicabik-cabik dan dimakan dalam sekejap. Dengan pembunuhan Su Zimo di depan, tekanan pada Ji Chengtian dan Yan Jun tidak terlalu besar. Dari waktu ke waktu, tatapan Yan Jun akan mendarat di punggung Su Zimo dengan kilatan dingin sesekali. Tiba-tiba, Frost Leopard menerkam ke arahnya dari samping. Sebelum ditutup, Yan Jun merasakan niat dingin dan anggota tubuhnya menjadi dingin. Dia berada di 7 Meridian Foundation Establishment dan benar-benar mampu membela diri dengan pedangnya. Namun, sebuah pikiran muncul di benaknya saat dia tiba-tiba berjongkok, seolah-olah kakinya menjadi lunak. Meskipun dia hampir jatuh,
dia berhasil menghindari serangan Frost Leopard. Awalnya, bagian kanan punggung Su Zimo ditutupi oleh posisi Yan Jun. Namun, dengan menghindar tiba-tiba dari Yan Jun, punggung Su Zimo sekarang terkena Frost Leopard. Itu mirip dengan Yan Jun membiarkan binatang sisa kuno ke dalam formasi. Setelah hilang, target terdekat dari sisa binatang purba itu adalah Su Zimo. Tanpa berpikir, binatang itu menjulurkan cakarnya ke bahu Su Zimo, melepaskan cakar yang setajam belati. Frost Leopard membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit leher Su Zimo dengan aura dingin. Dari saat Yan Jun mengelak sampai Frost Leopard mengunyah leher Su Zimo, semuanya terjadi dalam sekejap mata, sudah terlambat pada saat para pembudidaya dalam formasi menyadari apa yang terjadi. Ah! Ekspresi Tang Yu berubah saat dia berteriak. Semua pembudidaya berjuang untuk bertahan hidup dalam pertempuran yang intens ini dan tidak ada orang yang memiliki energi untuk membantu orang lain. Selain itu, tidak ada yang bisa menyelamatkan Su Zimo sama sekali mengingat kedekatan itu. Su Zimo sepertinya tidak menyadari Frost Leopard di belakangnya saat dia terus menebas ke depan. Saat mulut berdarah Frost Leopard hendak mendarat di leher Su Zimo, kepala Su Zimo berputar. Dengan dentang, itu menghantam gigi Frost Leopard. Kilatan darah muncul. Gigi Frost Leopard patah dan terlempar. Tepat setelah itu, tubuh Su Zimo mundur setengah langkah. Mengumpulkan seluruh kekuatan tubuhnya ke arah punggungnya, dia bersandar ke belakang dengan gerakan marah. Bang! Frost Leopard yang besar dikirim terbang, berubah menjadi kabut darah di udara. Semua orang tercengang ketika mereka melihat itu. Binatang sisa kuno dihancurkan menjadi lumpur oleh manusia. Siapa yang akan percaya jika mereka tidak melihatnya sendiri? Dengan mata melebar dan mulut ternganga, Yan Jun terkejut tak percaya. Apa yang terjadi benar-benar berbeda dari apa yang dia harapkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu tidak masuk akal. Pikiran Yan Jun berantakan. Sebelum dia bisa menyelesaikan keraguannya, Su Zimo tiba-tiba berhenti dan berbalik. Seketika, Yan Jun merasa jantungnya mengepal saat menggigil mengalir di tubuhnya. Bab 414, Binatang Ganas Berdarah Murni. Apa yang kamu lakukan? Yan Jun bingung dan suaranya bergetar. Dia memaksa dirinya untuk tenang dan menjelaskan, aku tidak melakukannya dengan sengaja. Saya baru saja kehilangan pijakan dan hampir jatuh. Begitulah cara binatang itu berhasil menyelinap masuk. Tang Yu dan yang lainnya hanya menyaksikan Frost Leopard menerkam ke arah Su Zimo tetapi mereka tidak tahu alasannya. Ketika mereka mendengar itu, semua orang mengerutkan kening. Tidak ada yang salah dengan penjelasan Yan Jun, tetapi jika Su Zimo bereaksi sedikit lebih lambat sebelumnya, lehernya akan digigit oleh Frost Leopard. Su Zimo tidak menjawab dan hanya terlihat tenang dengan sedikit ejekan di matanya. Tiba-tiba, Yan Jun merasa tidak punya tempat untuk bersembunyi. Su Zimo membaca pikirannya sepenuhnya. Kamu tidak bisa membunuhku. Saya satu-satunya penggarap pendirian Yayasan 7 Meridian di Aula Pertempuran. Su Zimo, jangan impulsif. Mata Yan Jun melesat ke sekeliling dan dia sedikit terengah-engah, semakin gugup saat ini. Dua binatang sisa kuno merayap diam-diam. Seolah-olah dia memiliki mata di belakang punggungnya, Su Zimo menebas dengan Blood Quencher secara terbalik, menembakkan sinar darah yang membunuh dua sisa binatang purba di tempat. Menatap Yan Jun, Su Zimo tiba-tiba berkata, apakah Anda ingat apa yang saya katakan sebelumnya? Aku memperingatkanmu untuk tidak menyembunyikan desain apapun padaku atau lain kali, kepalamu akan meledak. Tepat setelah mengatakan itu, mata Su Zimo berbinar dan sosoknya berkelebat, menciptakan serangkaian bayangan surrealis di belakangnya. Yan Jun merasa matanya kabur dan pada saat dia ingin mundur, Su Zimo sudah tiba di hadapannya dengan tatapan tajam yang dipenuhi dengan niat membunuh tanpa akhir. Setelah bertemu dengan tatapan Su Zimo, Yan Jun merasakan matanya perih dan air mata mengalir keluar, menyebabkan dia menutup matanya secara naluriah. Sejak saat itu, dia tidak pernah membuka matanya lagi. Di depan semua orang, Su Zimo menamparkan pipi Yan Jun dengan kuat. Jepret, pipi Yan Jun tenggelam dalam-dalam dan tengkoraknya hancur, mendistorsi fitur wajahnya sepenuhnya saat yang lainnya berubah menjadi lumpur daging. Mayatnya dikirim terbang dan sekelompok binatang sisa kuno berjuang untuk melahapnya bahkan sebelum mencapai tanah. Meskipun Yan Jun adalah seorang pembudidaya sekte eliksir yang, meskipun dia adalah seorang penggarap pendirian Yayasan 7 Meridian dari Balai Pertempuran, meskipun Su Zimo hanya orang luar, tidak seorang pun dari sekte eliksir yang keberatan dengan tindakan Su Zimo. Itu karena mereka semua tahu bahwa mereka akan lama ditelan oleh sisa-sisa binatang buas kuno yang menginjak jika bukan karena Su Zimo. Ayo lanjutkan. Semuanya,
Jangan berhenti. Setelah membunuh Yan Jun, Su Zimo berbalik dan memimpin formasi berbentuk kerucut ke depan sekali lagi. Meskipun jubah hijaunya ternoda oleh darah segar dari sisa-sisa binatang purba yang tak terhitung jumlahnya, Su Zimo tampak seperti memiliki stamina yang tak terbatas. Pada saat itu, dia menyerupai dewa perang yang berlumuran darah. Matanya bersinar lebih terang saat dia mendorong ke depan, menebas Blood Quencher secara luas dengan keberanian dan keganasan. Meski begitu, ada murid eliksir yang sekte yang mati terus-menerus di sepanjang jalan, terseret ke dalam penyerbuan binatang tanpa kesempatan untuk melarikan diri. Formasi berbentuk kerucut menyusut tanpa henti. Hampir semua pembudidaya aula pertempuran di tepi luar terluka dan formasi mungkin sudah lama pecah jika bukan karena ramuan tak berujung dari sekte eliksir yang. Jalan di depan gelap gulita dan tidak ada yang tahu kapan penyerbuan binatang itu akan berakhir atau di mana reruntuhan eliksir Pulsek berada. Yang bisa mereka lakukan hanyalah mengikuti Su Zimo secara naluriah dan menjelajah lebih dalam ke lembah. Semua orang mencoba yang terbaik untuk bertahan. Seperti yang dikatakan Su Zimo, tanpa jalan keluar, satu-satunya pilihan mereka yang tersisa adalah terus maju. Su Xiaoning mengikuti kerumunan maju tanpa henti. Dia akan menyerang juga. Namun, mengingat ranah kultivasinya, dia mungkin tidak dapat menembus pertahanan binatang sisa kuno meskipun dia menggunakan pedang terbang kelas tertinggi. Night Spirit diam dan mengikuti di samping Xiaoning sepanjang waktu, tampak acuh tak acuh dan malas ke arah binatang buas di sekitarnya. Berukuran besar dan gelap gulita di mana-mana, Night Spirit tampaknya telah menyatu ke dalam malam, tidak meninggalkan apapun selain sepasang mata hitam yang bersinar dengan kilatan mengganggu dari waktu ke waktu. Tiba-tiba, di pegunungan jauh di depan, serangkaian lampu pelangi ditembakkan secara berurutan, menerangi langit dan menyulap pemandangan istana indah yang megah dan menakjubkan. Secara naluriah, semua orang berhenti di jalur mereka dan melihat ke atas dengan mulut ternganga. Meskipun tidak ada yang melihat seperti apa reruntuhan eliksir Pulsekte, semua orang menyadari begitu mereka melihat istana seperti dongeng itu adalah tempat yang dengan susah payah mereka cari. Awalnya, tidak ada yang memiliki arah dan mereka juga tidak tahu di mana reruntuhan sekte eliksir Pul berada. Tetapi pada saat itu, lampu di kejauhan menjadi mercusuar bagi semua pembudidaya di lembah. Bergegas, bunuh dengan kekuatanmu. Kehancuran sekte eliksir Pul ada di depan. Meskipun ada kedok kabut malam dan tak seorang pun dari eliksir yang sekte bisa melihat apa yang terjadi jauh, mereka bisa mendengar teriakan samar datang dari sisi mereka. Mereka bukan satu-satunya, Istana Kaca, Sekte Bumi Jahat dan para pembudidaya dari semua sekte lain yang memasuki lembah diserang oleh penyerbuan binatang buas. Tang Yu menyatakan dengan ekspresi gembira, semuanya, tunggu sebentar. Reruntuhan sekte eliksir Pul ada di depan. Selama kita bisa mencapainya, kita akan aman. Semua reruntuhan sekte kuno memiliki kekuatan pertahanan yang sangat besar dan binatang buas yang tersisa tidak berani masuk sama sekali. Saat ini, hanya ada 500 orang aneh yang tersisa di sekte eliksir yang dan mereka semua kelelahan. Namun, mereka disegarkan setelah mendengar kata-kata Tang Yu dan stamina mereka tampaknya telah pulih. Ekspresi Su Zimo tenang dan tidak merasakan banyak kegembiraan. Ada yang salah. Penyerbuan binatang buas di depan mereka dibentuk dengan sisa-sisa binatang purba, pasti ada jejak binatang buas berdarah murni di belakang mereka. Bagaimana lagi penyerbuan sisa binatang purba yang tertib seperti itu terbentuk tanpa intimidasi dari binatang buas berdarah murni di belakang? Mengaum. Tiba-tiba, di dasar pegunungan reruntuhan eliksir Pul Sekte, raungan yang bergetar terdengar, menyebabkan seluruh injakan binatang itu berhenti sejenak. Seekor binatang iblis raksasa muncul di belakang penyerbuan binatang itu. Dipenuhi dengan bulu hitam pekat, itu menyerupai anjing iblis saat membuka mulutnya dan menyemburkan api sejauh ratusan kilometer, membakar semua yang ada di jalurnya dan membakar kultivator yang tak terhitung jumlahnya menjadi abu. Semua orang terkejut. Itu Huodo, satu. Su Zimo menyipitkan pandangannya dan berkomentar perlahan. Paman Liang mengangguk juga dengan ekspresi muram. Itu benar, itu Huodo. Huodo adalah binatang buas berdarah murni yang sangat ganas dan bisa menyemburkan api. Dengan bulu yang indah, ia menyerupai singa dengan wajah jelek. Seekor binatang buas berdarah murni telah muncul. Jadi bagaimana jika itu adalah binatang buas berdarah murni? Ini hanya satu. Jika kita bergabung, kita pasti bisa membunuhnya. Jauh di dalam kabut, suara Sue yang dari Sekte Bumi Jahat terdengar, dipenuhi dengan niat membunuh. Oh ho ho. Tiba-tiba, suara tangisan anak laki-laki terdengar dari kaki gunung. Ekspresi Su Zimo berubah saat dia mengerutkan kening. Mungkinkah? Saat berikutnya, suara seperti anak kecil berubah melengking dan menusuk.
Banyak pembudidaya tidak bisa menanganinya dan mengerang saat mereka mencengkeram telinga mereka, membungkuk. Sosok binatang iblis muncul di bawah penerangan dekat reruntuhan eliksir pul sekte. Dengan 9 kepala, itu menyerupai Hydra saat membuka mulutnya dan menangis seperti bayi. Binatang buas berdarah murni, 9 Neonatus. Paman Liang berseru. 1. Binatang mitos Cina. Bab 415, Kekuatan Dewa Tertinggi. Set, set, set. Sebelum tangisan bayi itu mereda, serangkaian suara aneh datang dari sisi lain, menyerupai desis ular. Namun, suaranya sangat keras. Melihat ke bawah tanpa sadar, semua orang terkejut dan mengambil napas dalam-dalam dari udara dingin. Benar-benar ada ular di bawah pegunungan. Ular raksasa itu melingkar dari tanah dan meregangkan tubuh bagian atasnya, memperlihatkan ketinggian lebih dari 1000 kaki dan bersisik seukuran baskom. Kepala ular itu hampir bisa mencapai puncak langit saat ia melihat ke bawah pada semua orang dengan mata dingin dan ganas, memutar awan dengan setiap napas. Astaga! Embusan angin jahat bertiup dan ular raksasa itu mengayunkan ekornya yang bercabang yang tampak seperti sepasang kait. Mereka berkilau dingin dan mengeluarkan bau busuk, jelas bahwa mereka beracun. Ekor panjang menyapu tanah dan kait di ujungnya menembus tubuh hampir 100 pembudidaya, menyebabkan darah membanjiri. Banyak dari para pembudidaya itu bereaksi dengan cepat dan berhasil menghancurkan jimat perlindungan terlebih dahulu. Namun, jimat perlindungan mereka seperti kertas terhadap kait ular raksasa dan bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Banyak pembudidaya tergantung di kait dengan darah menetes ke bawah dalam pemandangan yang mengerikan. Mereka berjuang dan berteriak saat mereka perlahan-lahan dikirim ke mulut ular raksasa itu. Dengan menggeliat di tenggorokannya, ular raksasa itu menelan hampir 100 pembudidaya dalam satu tegukan. Binatang buas berdarah murni, ular kait. Bahkan ekspresi Su Zimo berubah sedikit muram. Situasi saat ini sudah jelas. Jika mereka ingin sampai ke reruntuhan eliksir pul sekte, mereka tidak hanya harus berjuang keluar dari penyerbuan binatang buas, tetapi juga melewati pertahanan 3 binatang buas berdarah murni. Selanjutnya, ketiga binatang buas berdarah murni itu jelas berada di puncak pendirian yayasan dan memiliki kekuatan yang menakutkan, ini jauh melampaui apa yang diharapkan Su Zimo. Akan sulit jika dia ingin membunuh 3 binatang buas berdarah murni dengan kekuatannya saat ini. Kecuali, dia memilih untuk mengambil bentuk iblisnya. Setelah mengambil bentuk iblis, Su Zimo akan menjadi keberadaan yang sangat kuat yang bahkan lebih menakutkan daripada binatang buas berdarah murni. Menjerit. Tiba-tiba, raungan bernada tinggi menembus awan di cakrawala. Seekor burung besar melayang di langit dengan tubuh emasnya yang sangat menusuk di malam hari. Itu memiliki 2 tanduk di kepalanya dan melebarkan sayapnya yang lebarnya 100 kaki, melihat ke bawah dengan tatapan tajam. Dengan satu gerakan, burung itu membuka cakarnya yang tajam dan mencabik-cabik 2 pembudidaya, memerciki daging dan darah mereka kemana-mana. Semua pembudidaya yang memasuki medan perang kuno benar-benar tidak berdaya melawan binatang buas berdarah murni. Setelah membunuh puluhan pembudidaya, burung itu memekik lagi, tampak bersemangat dengan tatapan kejamnya. Mungkinkah itu binatang buas berdarah murni lainnya? Seorang pembudidaya sekte eliksir yang bertanya dengan suara gemetar. Paman Liang mengangguk dan menelan ludah. Itu pasti burung Gu, salah satu binatang buas berdarah murni kuno. Dikatakan bahwa garis keturunan burung abadi, Raja Wali Emas, mengalir di dalamnya. Tang Yu menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri dan berkata perlahan, itu adalah binatang buas berdarah murni keempat. Paman Liang berbisik, Tuan Muda, mundur. Bahkan jika saya harus menyerahkan hidup saya akan memastikan Anda bisa melarikan diri. Sebelumnya, Paman Liang tidak goyah bahkan terhadap penyerbuan binatang buas yang dibentuk oleh sisa-sisa binatang purba. Namun, setelah melihat 4 binatang buas berdarah murni, dia akhirnya memiliki niat untuk mundur. Tak seorang pun dalam kelompok mereka yang cocok untuk binatang buas berdarah murni. Bahkan jika mereka bisa membebaskan diri dari penghalang binatang buas berdarah murni, itu akan menjadi keajaiban jika 1/10 dari 500 pembudidaya mereka saat ini bisa bertahan. Tang Yu tampak ragu-ragu dan berbalik ke arah Su Zimo secara naluriah. Sambil mendesah, Paman Liang meratap dalam hati, meskipun metode anak itu tajam dan kuat, dia masih tidak cocok untuk binatang buas berdarah murni. Pada pemikiran itu, Paman Liang mendesak lagi, Tuan Muda, kami memiliki kesempatan untuk melarikan diri sekarang karena binatang buas berdarah murni belum mengalihkan perhatian mereka kepada kami. Jika... Dong, 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 sebelum dia bisa menyelesaikannya, Paman Liang diinterupsi oleh serangkaian suara membosankan. Itu perkasa dan kuat,
seolah-olah seseorang sedang memukul genderang surgawi. Saat berikutnya, kera putih raksasa melompat keluar dari balik pegunungan. Tingginya lebih dari 100 kaki, kaki merahnya yang besar menginjak tanah, mengeluarkan poni yang memekakkan telinga. Tanah terkoyak dan mengungkapkan serangkaian jurang gelap. Mengangkat kepalanya dan mengaum, kera raksasa itu memukul-mukul dadanya dengan tinjunya, mengeluarkan suara yang membosankan. Tepat setelah itu, tatapannya beralih ke kelompok dari Sekte Eliksir Yang, memamerkan taringnya dengan cara yang haus darah. Tidak baik, Paman Liang khawatir. Mungkin sudah terlambat bahkan jika mereka ingin mundur sekarang. Mereka telah menjadi sasaran binatang buas berdarah murni. Binatang buas berdarah murni kelima telah muncul. Kepala putih dengan kaki merah dan penampilan kera, satu-satunya binatang buas berdarah murni yang sesuai dengan deskripsi ini adalah Zuyan. Mengaum, Zuyan meraung ke arah Sekte Eliksir Yang dan tiba-tiba mengulurkan telapak tangan besar, menghancurkan pegunungan di dekatnya. Seketika, gunung-gunung runtuh dan bumi retak. Semua orang tercengang. Itu adalah kekuatan dari binatang buas berdarah murni. Itu bisa menghancurkan gunung dan membelah bumi, menelan sungai dengan energinya yang kuat. Memeluk puncak gunung raksasa dengan kedua tangan, Zuyan melemparkannya ke area di mana Sekte Eliksir Yang berada. Meskipun puncak gunung tidak tampak besar dibandingkan sosok besar Zuyan, tampaknya menutupi langit saat terlempar. Itu bukan puncak gunung, itu adalah seluruh gunung. Semua orang hanya merasakan penglihatan mereka menjadi gelap saat gunung raksasa itu jatuh ke arah mereka dengan aura yang kuat, memenuhi langit dengan puing-puing. Bahkan sisa binatang purba akan berubah menjadi lumpur jika mereka dihancurkan oleh gunung itu. Cepat, lari. Tidak dapat menahan tekanan, seseorang menjerit dan berbalik untuk lari, ingin keluar dari radius gunung sebelum mendarat. Tang Yu ingin mundur tetapi dia menyadari bahwa Su Zimo terpaku di tempat, memandang gunung yang turun dengan kepala terangkat seolah dia ketakutan kaku. Cepat, ayo pergi. Merasakan jantungnya mengepal, Tang Yu buru-buru maju dan meraih lengan Su Zimo, ingin menyeret Su Zimo pergi. Tiba-tiba, Su Zimo melolong panjang dan suara tsunami meraung dari dalam tubuhnya. Tang Yu membeku di jalurnya dan ekspresinya sedikit berubah. Menyalurkan garis keturunannya, Su Zimo menginjak tanah dengan keras sebelum melompat, menyambut gunung yang turun dengan kedua tangan. Ledakan. Saat tangan Su Zimo menyentuh dasar gunung, kerikil beterbangan kemana-mana dengan suara memekakkan telinga. Pakaiannya benar-benar robek, memperlihatkan sepasang lengan berotot dengan otot-otot bengkak yang terjalin seperti baja cair. Guyuran. Pang, pang, pang. Darah dan tendon tsunami seperti tali busur. Ini adalah batas kekuatan Su Zimo tanpa mengambil bentuk iblis. Gunung itu masih turun. Terhadap gunung yang turun, Su Zimo tampak sangat kecil. Faktanya, dia bahkan tidak sebesar kerikil yang tumpah dan tampak menggelikan, seperti semut yang mencoba mengguncang pohon kuno. Namun, gunung itu berhenti tepat saat akan mendarat di tanah. Sosok tegak berdiri di antara gunung dan tanah, lurus seperti pensil dengan lutut terbuka dan tatapan tajam, mengangkat seluruh gunung dengan kekuatan dewa tertinggi. Meskipun banyak murid Sekte Eliksir Yang, bahkan Zuyan yang menonton dari jauh tercengang, seolah-olah tidak dapat memahami apa yang terjadi. Mengambil napas dalam-dalam, Su Zimo menyalurkan kekuatan ke lengannya dan mengangkat gunung di atas kepalanya, melemparkannya kembali ke arah yang berlawanan. Bab 416, sangat melukai Zuyan. Sepanjang jalan, gunung itu mencipratkan banyak sisa binatang purba dan jalan kosong muncul di depan mereka. Momentum gunung tidak berhenti saat terus menyerang ke arah Zuyan. Zuyan memiliki temperamen yang keras dan mudah marah. Mengaum. Setelah melihat itu, ia sangat marah karena menatap dengan mata merahnya. Terengah-engah mengeluarkan aliran uap, itu menghantam dadanya berulang kali. Semut sebelumnya tidak hanya menghentikan serangannya, tetapi bahkan membalas. Itu benar-benar provokasi martabatnya. Mencengkeram tinjunya erat-erat, Zuyan meninju dengan keras ke arah gunung yang datang, seolah-olah mencoba memadamkan amarah di dalam hatinya. Ledakan. Ledakan yang memekakkan telinga bergema di setiap sudut lembah. Gunung itu hancur berkeping-keping oleh tinju Zuyan, berubah menjadi batu besar yang jatuh dari langit saat debu mengepul. Semua orang ketakutan saat mereka membuka mulut dengan ekspresi terkejut. Kekuatan itu telah melampaui semua yang pernah mereka ketahui. Satu-satunya orang yang mampu bertarung melawan binatang buas berdarah murni mungkin hanya 8 penggarap pendirian Yayasan Meridian. Gunung itu meledak dan kerikil beterbangan kemana-mana. Debu terlalu tebal, dan ditambah dengan penutup kabut malam, tidak ada yang melihat bahwa Zuyan harus terhuyung mundur beberapa langkah meskipun berhasil menghancurkan gunung. Daging di kepalan tangannya yang besar telah terbelah dengan darah segar yang mengalir.
Itu terluka. Darah merah memicu keganasan Zhu Yan sepenuhnya. Aduh, ah, ah. Mengaum ke langit, Zhu Yan menyerbu ke arah sekte eliksir yang sebelum debu dan asap bahkan hilang. Lubang yang dalam digali saat ia menginjak tanah dengan kakinya yang besar, menciptakan retakan seperti sarang laba-laba di belakangnya. Tanah bergetar dan gunung-gunung bergetar. Secara alami, tidak mungkin Su Zimo berpikir gunung sudah cukup untuk melukai Zhu Yan dengan parah. Jika kalian menemukan kesempatan nanti, bergegaslah maju dengan semua yang kalian miliki dan jangan mundur bagaimanapun caranya. Berbalik, Su Zimo menginstruksikan Tang Yu sebelum mengambil napas dalam-dalam dan maju dengan Blood Quencher-nya, siap untuk pertempuran besar melawan Zhu Yan yang datang. Dia tidak berharap untuk membunuh binatang buas kuno itu, tetapi setidaknya, dia ingin mengalihkan perhatian Zhu Yan untuk memungkinkan sekte eliksir yang melewati rintangannya. Saat itu, Su Zimo tiba-tiba merasakan sesuatu melengkungkan lengannya dengan lembut. Dia berbalik dan sedikit terkejut. Sebelum dia menyadarinya, Night Spirit telah berlari ke sisinya, membawa Xiaoning bersamanya. Pada saat itu, kepalanya ditundukkan saat menggosok lengannya dengan pipinya dengan cara yang intim. Itu mengedipkan mata hitamnya dengan kedipan antisipasi. Saat Night Spirit bertambah tua, itu juga menjadi dewasa dan lebih dingin, emosi seperti itu jarang terlihat sekarang. Di masa lalu, Night Spirit seperti anjing hitam kecil yang meringkuk di pelukan Su Zimo setiap hari. Karena itu, ia akan berperilaku genit seperti itu dari waktu ke waktu. Tiba-tiba, jantung Su Zimo berdetak kencang saat dia mengingat bagaimana Night Spirit bersembunyi di pelukannya ketika mereka berdua melarikan diri ke reruntuhan primordial. Ini adalah ekspresi yang sama yang dimiliki Night Spirit saat itu. Pada saat itu, ia melahap setengah dari telur naga. Kau sedang memikirkan, menunjuk Zuyan yang bergegas dari jauh, Su Zimo mengangkat alisnya sedikit dan tidak melanjutkan. Menggeram, Night Spirit berteriak pelan dan menjilat bibirnya. Bagaimana mungkin Su Zimo tidak tahu apa yang diinginkan Night Spirit ketika air liurnya hampir menetes pada titik ini. Biasanya, Su Zimo tidak akan membiarkan Night Spirit meninggalkan Xiaoning dengan mudah. Namun, jarang Night Spirit membuat permintaan seperti itu dan dia tidak tahan untuk menolaknya. Sebelum ini, roh malam tidak akan menyentuh daging binatang buas atau iblis manapun. Bahkan daging binatang sisa kuno tidak menarik bagi Night Spirit dan hanya akan memakan sedikit. Su Zimo tidak tahu apa yang Night Spirit suka makan dan dia tidak mungkin berburu telur naga untuk itu berulang kali. Sekarang, dia samar-samar menyadari bahwa makanan Night Spirit mungkin adalah binatang buas berdarah murni. Su Zimo diam-diam terkejut. Apa latar belakang Night Spirit untuk menganggap binatang buas berdarah murni sebagai makanan? Mungkinkah itu lebih menakutkan daripada binatang buas berdarah murni? Ketika dia mengingat ekspresi serakah di wajah Night Spirit di reruntuhan primordial ketika melihat telur naga dengan mata yang sungguh-sungguh. Su Zimo mendapati dirinya semakin penasaran dengan latar belakang Night Spirit. Hati-hati, dia menginstruksikan sambil menepuk kepala Night Spirit. Tanpa menjawab, Night Spirit menyatu dengan malam dalam sekejap, menghilang tanpa jejak. Mirip dengan hantu di malam hari, Night Spirit bergerak diam-diam dan tidak ada seorang pun selain Su Zimo yang memperhatikan apa yang sedang terjadi. Pada saat itu, masih ada sisa binatang purba yang menyerang mereka dan merobek formasi mereka. Kelompok dari sekte eliksir yang berkerumun, bertahan dengan sekuat tenaga. Di depan mereka, Zhu Yan sudah jauh dari reruntuhan sekte eliksir pool dan telah memasuki kabut malam, menghilang dari pandangan semua orang. Satu-satunya hal yang mereka lihat adalah sepasang mata merah yang menyerupai lentera yang mengambang di kegelapan mendekat dengan cepat. Langkah kaki yang berat juga semakin dekat. Setiap kali itu terdengar, semua orang merasa jantung mereka melompat bersamanya. Tang Yu mencoba yang terbaik untuk membuka matanya dan melihat ke depan, dia tampaknya bisa melihat siluet muski dan perkasa di malam yang berkabut. Itu adalah binatang buas berdarah murni, Zhu Yan. Mengambil napas dalam-dalam, kilatan tegas melintas di mata Paman Liang saat dia mengeluarkan pedang terbang dari tas penyimpanannya, siap untuk menyerang. Ekspresi Su Zimo tenang dan tatapannya seperti air tanpa riak sama sekali. Tiba-tiba, sepasang lentera di depan mereka berhenti dan suara langkah kaki Zhu Yan juga menghilang. GRAWR. Zhu Yan tampaknya telah menghadapi situasi saat ia menjerit memilukan sementara mata merah lenteranya bergetar berulang kali di udara. Su Zimo berteriak, serang. Sekarang, Tang Yu tercengang. Sekarang, menggunakan Blood Quencher, Su Zimo mengiris dua sisa binatang purba yang menerkam mereka dan memimpin serangan, menarik Xiaoning dengan tangan kirinya. Su Zimo tidak tahu apa kekuatan sebenarnya dari Night Spirit saat ini dan apakah itu bisa membunuh Zhu Yan.
Namun, dia tahu bahwa itu adalah kesempatan terbaik bagi mereka sekarang karena Zhu Yan tidak punya waktu luang. Aduh, aduh, seolah-olah sudah gila, Zhu Yan melolong gila-gilaan dan jelas-jelas turun ke keadaan hiruk-pikuk. Dalam kabut malam, tak seorang pun dari Sekte Eliksir yang bisa melihat apa yang terjadi pada Zhu Yan. Mereka hanya bisa melihat bayangan hitam samar di punggung binatang buas berdarah murni itu dengan cahaya redup yang bersinar dari mata merahnya. Cakar tajam itu memanjang diam-diam dengan kilau dingin di malam hari. Uff, terdengar suara renyah. Setelah memancarkan aliran darah, salah satu mata merah menjadi gelap. Set, para pembudidaya tersentak kaget. Salah satu mata Zhu Yan telah dibutakan oleh bayangan hitam misterius itu. Au au. Ah, ah. Sambil berteriak kesakitan, Zhu Yan berteriak saat menerobos ke depan dengan gila-gilaan. Beberapa sisa binatang purba yang tidak bisa menghindar tepat waktu ditabrak sampai mati di tempat sementara beberapa yang lain diinjak-injak ke dalam lumpur daging secara tragis tanpa ada mayat yang tertinggal. Dengan Zhu Yan terluka parah, penyerbuan binatang itu menyebar. Bab 417, tiba di reruntuhan. Meskipun semua orang tidak bisa melihat dengan jelas di balik kabut malam, Su Zimo bisa. Dalam waktu singkat, Zhu Yan telah mendapatkan lusinan luka lagi di tubuhnya yang begitu dalam hingga tulangnya bisa terlihat. Dagingnya robek dan bulu putihnya sudah ternoda darah segar. Zhu Yan meraih Night Spirit yang ada di punggungnya dan menarik yang terakhir ke bawah. Namun, Night Spirit telah menggali cakarnya ke dalam daging Zhu Yan sejak lama. Dengan menarik Night Spirit ke bawah, Zhu Yan menyebabkan sebagian besar dagingnya robek dengan darah segar menyembur kemana-mana. GRAWR. Zhu Yan belum pernah menderita luka seperti itu sebelumnya dan meraung dengan marah saat meraih Night Spirit dan menghancurkannya ke tanah. Jika pukulan itu terwujud, roh malam pasti akan menderita bahkan dengan fisiknya. Di udara, bayangan hitam melesat. Uff, itu adalah ekor Night Spirit, menembus lengan Zhu Yan. Pada saat itu, darah menyembur keluar dalam aliran dan salah satu lengan Zhu Yan lumpuh di tempat. Itu jatuh lemas ke samping dan kekuatan Zhu Yan menurun. Setelah berguling-guling di tanah, Night Spirit bangkit dengan aman dan menatap Zhu Yan dengan dingin sambil menjilat bibirnya. Su Zimo menghela napas lega. Dalam waktu singkat, Zhu Yan sudah kehilangan mata dan lengan dan ada puluhan luka di tubuhnya yang berdarah tanpa henti. Itu terengah-engah. Awalnya, darah adalah pemicu keganasannya. Tapi sekarang, Zhu Yan takut. Itu terlalu terluka parah. Sejak lahir, ia tidak pernah mengalami cedera serius seperti itu. Zhu Yan merasakan sedikit kematian. Melihat sosok hitam yang berkali-kali lebih lemah daripada yang mendekat, Zhu Yan merasakan rasa takut yang tak dapat dijelaskan dengan baik di dalam hatinya sambil menghancurkan nyalinya. Ketakutan itu tampaknya berasal dari kedalaman garis keturunannya, dari jauh di dalam ingatan garis keturunannya. Seolah mengingat sesuatu, Zhu Yan bergidik. Mata tunggalnya dipenuhi ketakutan saat berbalik dan melarikan diri tanpa ragu-ragu. Su Zimo menggelengkan kepalanya diam-diam setelah melihat itu. Zhu Yan mungkin memiliki kesempatan untuk bertahan hidup jika memilih untuk melawan Night Spirit secara langsung dengan nyawanya. Tapi sekarang punggungnya terkena Night Spirit, itu pasti sudah mati. Su Zimo memimpin kelompok Sekte Eliksir yang di depan, berlari ke arah reruntuhan Sekte Eliksir Pool. Penyerbuan binatang telah bubar, hanya menyisakan beberapa binatang sisa kuno yang tersebar yang tidak lagi menimbulkan banyak ancaman. Saat Zhu Yan melarikan diri, jalan di depan sudah jelas. Di sisi lain, ada 4 binatang buas berdarah murni lainnya yang menjaga Istana Kaca, Sekte Bumi Jahat, Sekte Wayang, Sekte Seribu Bangau dan semua sekte lain di luar. Sekte Eliksir yang adalah yang pertama tiba di reruntuhan Sekte Eliksir Pool. Selain Su Zimo yang masih bisa berdiri, Tang Yu dan yang lainnya tersungkur di tanah, bersimbah keringat. Wajah mereka pucat saat mereka terengah-engah. Semua orang merasa sangat lelah setelah perjalanan. Kelelahan tidak hanya datang dari tubuh, tetapi juga dari jiwa. Tekanan untuk maju di batas kematian di mana kematian sudah dekat sudah cukup untuk membuat semua orang merasa lelah. Syukurlah, mereka selamat. Mereka bergegas keluar dari pengepungan nyamuk darah kuno, membebaskan diri dari pengejaran naga tanah, membuka jalan dari penyerbuan binatang buas dan tiba di reruntuhan Sekte Kolam Eliksir melawan rintangan dari binatang buas berdarah murni. Semua orang merasa tidak nyata. Semua orang tertawa. Itu adalah kegembiraan yang tak terlukiskan yang datang dari selamat dari bencana. Semua orang mengungkapkan sedikit rasa terima kasih dan hormat di mata mereka saat mereka menatap satu-satunya sosok yang bisa tetap berdiri di antara kerumunan. Jika bukan karena pria itu, mereka pasti sudah mati sejak lama. Bahkan Paman Liang tidak dapat menyangkal bahwa dia masih meremehkan Su Zimo.
Ketika dia melihat sisa-sisa binatang buas kuno, Paman Liang berharap bahwa hasil terbaik adalah jika 10% dari 1.000 pembudidaya mereka berhasil bertahan hidup. Ketika dia melihat binatang buas berdarah murni menghalangi jalan, dia sudah memiliki niat untuk mundur. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa lebih dari 400 pembudidaya sekte eliksir yang akan berhasil tiba di reruntuhan sekte kolam eliksir hidup-hidup di bawah pimpinan Su Zimo. Tang Yu mengangkat kepalanya sedikit dan melihat ke belakang Su Zimo dengan ekspresi bingung. Siapa sebenarnya kamu? Tiba-tiba, dia dipenuhi dengan rasa ingin tahu yang sangat besar terhadap Su Zimo. Binatang misterius apa yang bertarung dengan Su Yan? Saya tidak tahu, saya tidak berhasil melihatnya dengan jelas. Beruntung binatang misterius itu muncul untuk membantu kita atau kita akan hancur. Beberapa murid sekte eliksir yang berdiskusi dengan lembut saat mereka mengonsumsi ramuan untuk memulihkan kekuatan mereka. Setelah beristirahat sebentar, Tang Yu berdiri dan bertepuk tangan, menyatakan, semuanya, sekarang bukan waktunya untuk beristirahat. Mari kita periksa harta apa yang dimiliki eliksir Pulsek. Petik 2. Baik, semua orang menjawab. Para pembudidaya saling mendukung dan berdiri, memasuki sekte kolam eliksir di bawah pimpinan Tang Yu. Meskipun berlalunya waktu, banyak istana dan bangunan sekte eliksir Pul tetap utuh. Tak lama, Xiaoning tiba-tiba menarik lengan baju Su Zimo. Dia berbalik dan melihatnya menunjuk ke dadanya di mana tungku eliksir misterius ditempatkan. Ada reaksi, tanya Su Zimo. Iya, semakin panas, jawab Xiaoning. Su Zimo mengangguk, tungku eliksir misterius kemungkinan besar terkait dengan sekte kolam eliksir di era kuno. Semua orang terus maju sementara Su Zimo berbalik dan sedikit mengernyit. Night Spirit belum kembali. Berbicara secara logis, periode waktu ini seharusnya cukup bagi Night Spirit untuk membunuh Su Yan. Namun, Su Zimo tidak dapat menemukan jejak Night Spirit sama sekali. Dia tidak terlalu memikirkannya. Dalam lingkungan seperti itu, bahkan jika Night Spirit menghadapi bahaya, ia akan dapat melarikan diri tanpa cedera mengingat kewaspadaan dan metodenya. Istana terbesar di Eliksir Pulsek adalah Eliksir Refinement Hall-nya. Aula penyempurnaan eliksir berada tepat di depan mereka, terutama mencolok di reruntuhan dengan keagungan dan ketinggiannya lebih dari 100 kaki. Bahkan dari jauh, semua orang masih bisa mencium aroma obat yang samar. Setiap harta di aula penyempurnaan eliksir adalah sesuatu yang diinginkan sekte eliksir yang. Jika resep untuk Meridian Unlocking eliksir dipertahankan, itu hanya bisa di satu tempat, Eliksir Refinement Hall tepat di depan mereka. Mengebut menuju Eliksir Refinement Hall, semua orang tiba di pintu masuknya tak lama. Tang Yu mengangkat alisnya sedikit saat dia menatap istana di depannya. Itu diselimuti dengan cahaya misterius yang berisi kata-kata buram samar, segel masih ada. Menjangkau, Tang Yu menyentuh pintu aula dengan lembut. Saat telapak tangannya mencapai permukaan, itu ditolak oleh kekuatan segel. Dia tidak diizinkan masuk. Ini sedikit rumit. Sambil mengerutkan kening, dia mulai memikirkan strategi. Seorang kultivator maju dan berkata, tidak bisakah kita bergabung untuk menghilangkan segel di permukaan aula ini? Segel ini telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya tanpa dihancurkan. Bagaimana itu bisa dihilangkan dengan mudah? Petik 2. Merenungkan sejenak, Paman Liang berkata perlahan, legenda mengatakan bahwa aula penyempurnaan eliksir adalah tanah warisan terpenting sekte kolam eliksir. Selain murid warisan, tidak ada yang bisa masuk dengan mudah. Dari kelihatannya, legenda itu seharusnya benar. Petik 2. Sekte eliksir Pul telah menghilang sejak zaman kuno. Bagaimana mungkin ada murid warisan yang tersisa? Seorang kultivator menggelengkan kepalanya.